Bahkan jika aku mati, aku akan kembali dan menghantuimu. Terkekang oleh rantai petir, Xing Yao menggertakkan giginya dan menatap Qin Lai dengan kebencian yang tak terkendali. Pemandangan Qin Lai yang benar-benar berani menangkap Xing Yao membuat Guo Yanzeng dan Qi Jing buta karena marah. Pada saat ini, tidak ada penegak yang peduli apakah Bloodfin Sect atau Forevator Terminator berdiri di belakang Qin Lai. Mereka akan membunuhnya saat itu juga. Zheng Yun tertawa keras. Kamu memiliki temperamen yang benar-benar luar biasa, saudara. Saya benar-benar terkesan. Mengikuti perintah sebelumnya untuk membunuh Guo Yanzeng dan Qi Jing, praktisi bela diri Istana Awan Hitam di belakang Zheng Yun segera bergegas maju. Dua praktisi bela diri langsung mencegat kedua penegak, kedua pasangan memiliki tingkat kekuatan yang sama. Sisa dari praktisi bela diri Istana Awan Hitam menyerang klan keluarga Xing lainnya. Xing Yao tidak bisa bergerak sedikit pun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan musuh membanjiri klan dan tetua yang merawatnya. Itu tampak seolah-olah matanya akan menyemburkan api. Kamu tidak pernah berpikir kamu akan mengalami hari seperti ini, kan, Nona Xing? Qin Lai berkata dengan nada mengejek. Pertempuran telah berkembang ke titik di mana Xing Yumiao dan Xing Yuyuan terbang di langit, berlumuran darah. Kereta perang kristal yang tak terhitung jumlahnya membombardir para praktisi bela diri di atas Flowing Gold Fire Phoenix mereka. Praktisi bela diri Istana Awan Hitam telah mengepung Wavebreaker, dan praktisi bela diri Paviliun Laut Surgawi telah mengepung kapal lain yang masih dikendalikan keluarga Xing. Di atas kapal-kapal itu, setiap orang di pihak keluarga Xing mati satu demi satu. Ledakan dan jeritan terus bergema di seluruh wilayah milik Pulau Gold Sun ini. Sejujurnya, Pulau Matahari Emas tidak lebih lemah dari Istana Awan Hitam atau Paviliun Laut Surgawi. Xing Yumiao sama kuatnya dengan Zheng Zihe atau Jiang Hao. Sayangnya, pemberontakan Xiangxi sangat melemahkan Pulau Gold Sun. Baik Xing Yumiao dan Xing Yuyuan terpaksa menghadapi pengepungan para ahli alam fragmentasi, termasuk Zheng Zihe dan Jiang Hao yang sama-sama berada di puncak alam fragmentasi. Selain itu, Xiao Zheng melayang ke sisi pengepungan itu, menyaksikan saudara-saudara Xing seperti elang. Dia siap untuk bergabung dengan keributan kapan saja untuk mencegah mereka melarikan diri. Hampir 30 praktisi bela diri Istana Awan Hitam dan Paviliun Laut Surgawi lainnya di alam pemenuhan diposisikan di dekatnya. Mereka menggunakan artefak roh berbentuk keong yang mengganggu energi roh di daerah itu setiap kali mereka meniupnya. Fluktuasi spasial kacau yang mereka sebabkan mencegah Xing bersaudara menggunakan seni melarikan diri. Pulau Gold Sun telah mengalami perpecahan internal. Istana Awan Hitam dan Paviliun Laut Surgawi telah mengirim semua ahli mereka, dan praktisi bela diri keluarga Xiaohu telah menyatu ke dalam barisan mereka juga. Terlepas dari bagaimana orang melihat situasi ini, kali ini, keluarga Xing tidak punya cara untuk menghindari kematian. Zheng Yun tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, tidak bisa tidak berbicara dengan Qin Lai. Saudara laki-laki, katanya sambil tersenyum. Tentang gadis itu bisakah kamu memberikannya kepadaku setelah kamu selesai bermain dengannya? Aku akan menghantuimu setelah aku mati. Xing Yao menjerit. Kenapa kamu tidak bunuh diri kalau begitu? Qin Lai bertanya, ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Aku telah menahan tubuhmu dan melumpuhkan meridianmu untuk mencegahmu mengumpulkan energi roh, tapi kamu masih bisa berbicara. Ini berarti Anda masih bisa menggerakkan mulut Anda. Anda dapat menggigit lidah Anda dan bunuh diri kapanpun Anda mau. Kakak, Zheng Yun buru-buru berseru, suaranya dipenuhi kecemasan. Dengan cepat, lumpuhkan lidahnya. Akan membosankan jika dia benar-benar bunuh diri. Bagaimana saya ingin mempermainkannya adalah pilihan saya. Anda tidak memiliki hak untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Wajah Qin Lai menjadi gelap. Zheng Yun tertawa canggung sebagai tanggapan. Haha, kesalahanku. Aku dan mulut besarku. Meskipun Qin Lai secara terbuka memarahinya, Zheng Yun tidak berani kehilangan ketenangannya. Dia mewaspadai identitas Qin Lai, jadi dia hanya terdiam. Kamu bisa menggigit lidahmu dan bunuh diri. Qin Lai melanjutkan dengan dingin, mengalihkan perhatiannya kembali ke Xing Yao. Aku jamin aku tidak akan menghentikanmu. Tiba-tiba, tatapan tajam di mata Xing Yao perlahan memudar. Dia tampak seolah-olah kehilangan setiap ons kekuatan dalam dirinya. Terlepas dari bagaimana dia terus berteriak tentang menghantui Qin Lai setelah sekarat, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Aku tidak percaya, aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri, gumamnya. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa takutnya dia akan kematian. Dia tidak ingin mati. Dia tidak memiliki keberanian. Saat dia menyadari hal ini, dia bahkan kehilangan keberanian untuk mengejek musuhnya. Ekspresi bingung menghampirinya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku takut, katanya. Aku sangat takut kehilangan segalanya.
Kamu hanya bunga cantik yang selalu berada di bawah perlindungan ayahmu. Qinlai menggelengkan kepalanya dengan jijik saat dia dengan dingin mengejeknya. Kamu tidak pernah mengalami kesulitan yang sebenarnya. Tentu saja Anda tidak akan memiliki tekad untuk menghadapi kematian. Xing Yao tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Dia tahu dia benar. Dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun. Guyuran. Tepat pada saat itu, sosok sebesar beruang keluar dari laut dan terbang ke langit. Itu langsung jatuh ke dek. Harapan bersinar di mata Xing Yao sekali lagi ketika dia menyadari siapa itu. Tante, dia berteriak di bagian atas paru-parunya. Tolong aku, bunuh penipu ini, mata-mata ini, bunuh dia. Tatapan semua orang di kapal jatuh pada Xing Shengnan. Mata tiga tetua rilem pemenuhan yang berdiri di belakang Zheng Yun melebar, dan mereka segera mengeluarkan artefak roh mereka. Hehe, jangan khawatir. Zheng Yun tersenyum dengan tenang. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ketiga tetua memeriksa Xing Shengnan dengan cermat. Mereka segera santai dan tertawa juga. Xing Shengnan memegang dua kapak raksasa, satu di masing-masing tangan. Darah mengalir dari luka yang menutupi lengannya dan mengalir ke kapaknya. Luka berdarah juga menodai seluruh tubuhnya yang besar. Kekuatan di mata kecilnya sudah memudar. Matanya kini tampak redup dan tak bernyawa. Guyuran. Sosok lain muncul dari laut dan tiba di dek kapal juga. Orang ini mengenakan pakaian yang unik untuk keluarga Xiahu. Dia tampak berusia sekitar 50 tahun dan memasang ekspresi buas di wajahnya. Dia memegang pedang dingin berkilauan yang berlumuran darah. Semua darah itu milik Xing Shengnan. Orang ini adalah Xiahu Chang, adik Xiahu Sheng dan seorang praktisi bela diri pada tahap awal dari alam fragmentasi seperti Xing Shengnan. Setelah Xiahu Sheng melukai Xing Shengnan dan memaksanya ke laut, Xiahu Chang menyergapnya dan berhasil melukainya juga. Xing Shengnan pertama kali muncul dari laut karena pria ini tanpa henti mengejarnya di bawah air. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke permukaan. Namun, ketika dia melakukannya, dia menghadapi serangan gabungan dari Istana Awan Hitam dan Paviliun Laut Surgawi, memaksanya untuk menyelam kembali ke laut. Setelah dipaksa kembali ke bawah air, dia menderita pukulan pedih lagi dari Xiahu Chang. Pukulan ini semakin memperburuk kondisinya. Baru sekarang dia menemukan kesempatan untuk bergegas keluar dari laut dan kembali ke geladak pemecah gelombang. Dia berlumuran darah, setelah menghabiskan sebagian besar energi rohnya juga. Namun Xiahu Chang telah menyusulnya sekali lagi. Tatapannya yang dingin dan gelap tidak pernah meninggalkan Xing Shengnan. Dia telah mencari kesempatan sempurna untuk membunuhnya selama ini. Xing Shengnan berdarah di mana-mana, dan kapak raksasa yang biasanya dia anggap ringan sekarang tampak seberat gunung. Tubuhnya yang besar bergetar terus-menerus. Siapapun dapat melihat bahwa dia dalam kondisi yang sangat mengerikan. Karena dia hampir tidak bisa bertahan dari pengejaran tanpa henti Xiahu Chang, membantu Xing Yao mengatasi situasinya saat ini dan membunuh setiap musuh di sini jelas tidak mungkin. Setiap musuh yang hadir hanya menganggap mata dan teriakan Xing Yao yang penuh harapan itu lucu. Kakak, Qinlai tiba-tiba berseru lembut. Sedikit kebingungan melintas di mata Xing Shengnan. Dia segera tersadar dari pingsannya dan mengunci mata dengan Qinlai. Aku bukan kakak perempuanmu, teriaknya, suaranya penuh dengan rasa sakit dan kesedihan. Tante, Xing Yao menangis, mulai terisak. Dia kehilangan ketenangannya sekali lagi ketika dia menyadari betapa Xing Shengnan telah terluka. Memang benar saya bukan anggota keluarga Xing. Juga benar bahwa saya datang ke Pulau Gold Sun dengan motif tersembunyi, kata Qinlai dengan sangat tulus. Namun, aku benar-benar menganggapmu kakak perempuanku. Tidak jauh dari sana, Guo Yanzeng akan dipaksa ke sudut, tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qinlai dengan bingung. Pernyataan Qinlai juga membingungkan Zheng Yun dari Istana Awan Hitam, yang mengerutkan kening dan memperhatikannya dengan seksama. Aku tidak cukup beruntung memiliki adik sepertimu, seru Xing Shengnan. Beraninya kau berpura-pura baik pada saat ini. Xing Yao berteriak, tidak mungkin orang sepertimu akan mati dengan baik. Saudara Zheng Yun, saya punya sesuatu yang perlu saya katakan kepada Anda secara pribadi. Qinlai tersenyum dan memberi isyarat agar Zheng Yun mendekatinya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Zheng Yun berjalan menuju Qinlai. Apa itu? Dia bertanya. Pada titik waktu ini, Istana Awan Hitam telah mengumpulkan setiap klan keluarga Xing dan praktisi bela diri yang setia kepada keluarga Xing di kapal dan memaksa mereka mundur. Satu-satunya orang yang masih berdiri di dekatnya adalah Xing Shengnan. Xiahu Chang memperhatikannya dengan cermat. Jika dia membuat gerakan aneh, dia akan segera melepaskan badai serangan padanya. Zheng Yun dengan tenang mendekati Qinlai hingga jaraknya 2 meter darinya. Dia tidak takut apapun terjadi padanya karena dia berada di puncak alam Nether Passage. Setelah beberapa saat ragu-ragu,
dia berhenti dan tertawa. Jadi, apa yang ingin kamu katakan padaku, saudara? Bawa Xing Yao bersamamu, kata Qin Lai sambil tersenyum. Aku sudah kehilangan minat padanya. Kata-katanya mengejutkan Zheng Yun. Sebuah binar tiba-tiba muncul di matanya, tetapi setelah menatap Qin Lai selama beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa datar. Dia tertawa ketika dia mulai mundur darinya. Lupakan saja, katanya. Seorang pria tidak mengambil apa yang bukan miliknya. Sudah kubilang aku akan memberikannya padamu, dan aku tidak akan mengingkari janji itu. Zheng Yun tidak bisa membantu tetapi merasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak berani menerima tawaran Qin Lai dan mengambil risiko membuatnya kesal. Dia percaya bahwa Qin Lai adalah murid langsung dari Forefather Terminator. Bagaimanapun, dia memiliki bom mendalam Terminator. Selain itu, bahkan dalam keadaan seperti ini, Qin Lai sebenarnya mengklaim bahwa Xing Shengnan adalah kakak perempuannya. Ini membuat Zheng Yun khawatir, dan dia secara naluriah menghindari mengambil risiko apapun. Dia sangat menyadari betapa sombongnya praktisi bela diri Sekte Terminator. Dia tahu bahwa mereka tidak akan memberikan sesuatu tanpa alasan yang baik. Karena dia hanya penguasa istana muda dari pasukan peringkat tembaga, dia sangat menyadari hal ini. Dia tahu bahwa dia tidak pantas mendapatkan kerendahan hati seperti itu dari seseorang dengan status Qin Lai. Saya melihat bahwa saudara Zheng adalah orang yang cukup berhati-hati. Qin Lai tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya bagimu kamu masih berdiri terlalu dekat denganku. Saat Qin Lai mengatakan ini, wajah Zheng Yun berubah ketakutan. Dia langsung mulai mundur secara terbuka. Namun 3 bola petir metalik berputar di udara, penuh dengan guntur dan energi petir saat bergerak lebih cepat. Mereka langsung muncul 5 meter di depan Zheng Yun. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa ledakan keras yang menggelegar meletus pada saat yang bersamaan. Listrik menyembur ke udara dan bercampur dengan bau belerang yang menyengat. Zheng Yun telah puluhan meter dari Qin Lai. Kekuatan guntur menyelimutinya seperti gelombang pasang dan mengirimnya terbang mundur. Guntur yang menderu membanjiri suara retakan tulang Zheng Yun. Hanya dia yang bisa mendengar mereka hancur. Dia merasakan aliran darah yang tak terkendali menyembur dari mulutnya seperti ular berdarah panjang. Itu terus tumbuh lebih lama dan lebih lama saat dia terbang mundur, membuat seluruh tontonan tampak aneh. Tuan Istana Muda, Tuan Istana Muda, 3 tetua rilem pemenuhan dari Istana Awan Hitam menjadi pucat pasi saat mereka bergegas untuk menangkap Zheng Yun. Pergantian peristiwa ini benar-benar membingungkan Xiahou Chang, tetapi dia tidak mengalihkan pandangannya dari Xing Shengnan atau melakukan apapun untuk membantu Zheng Yun. Dia berasumsi bahwa Qin Lai menyimpan dendam terhadap Zheng Yun. Xiahou Sheng telah memberitahu Xiahou Chang bahwa Forefather Terminator adalah pendukung Qin Lai. Zheng Yun, di sisi lain, hanyalah kepala istana muda dari pasukan peringkat tembaga kecil. Setelah membandingkan keduanya, Xiahou Chang memilih untuk mengabaikan Zheng Yun. Kekuatan 3 bom mendalam Terminator yang meledak sekaligus melemparkan Zheng Yun ke belakang. Darah mengalir dari mulutnya, membuat pemandangan itu menakutkan dan berdarah. Tapi dia tidak langsung mati. Qin Lai menyerbu melalui asap ledakan di antara pecahan kayu dan logam, tubuhnya dikelilingi oleh jaring petir yang padat. Ledakan, suara ganas dan tidak bersuara bergema dari Qin Lai. Xing Yao, masih tertahan oleh rantai petir di belakangnya, merasa seolah-olah gunung berapi yang mengamuk tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia memancarkan kehadiran marah, mematikan pikiran. Bola petir yang menyerupai matahari kecil muncul dari tubuh Qin Lai. Mereka menembak ke arah Zheng Yun bahkan lebih cepat daripada yang bisa dilakukan Qin Lai, melonjak dengan kekuatan. Pada saat ini, tubuh Zheng Yun masih terbang mundur dan belum mengenai dek kapal. Qin Lai jelas berusaha membunuhnya. Kamu berani, teriak 3 tetua rilem pemenuhan Istana Awan Hitam. Mereka mengerahkan semua kekuatan mereka untuk mencoba dan memadamkan kemarahan Qin Lai, mengabaikan identitas Qin Lai dan Forefather Terminator yang menjulang di belakangnya. Mata Xiahou Chang melebar, tatapan aneh muncul di dalamnya. Kenapa dia begitu membencinya? Dia awalnya berpikir bahwa mereka memperebutkan Xing Yao, sebuah mainan. Wow, sebuah bendera hitam pekat bergegas keluar dari belakang Zheng Yun dan ke udara. Binatang buas telah ditaburkan ke dalam bendera besar ini, yang semuanya berjuang dengan liar. Tentakel hijau tua panjang membentang dari kain bendera dan menyerang udara, membuat suara gertakan. Tentakel menyerang 6 bola petir seukuran kepalan tangan saat mereka menembak ke arah Zheng Yun. Ketika mereka memukul mereka meledak dalam percikan bunga api. Namun bola petir masih terus berlanjut, dengan cepat meresap ke lengan, telinga, mata, dan hidung Zheng Yun. Zes zes zes. Begitu mereka melakukan kontak dengannya, kilat menyambar dari tubuh Zheng Yun.
Rambut dan dagingnya dengan cepat hangus dan menjadi hitam pekat. Mata energiknya menjadi tanpa cahaya. Ledakan. The Astral Thunder Hammer turun ke Zheng Yun dan menabrak dadanya, memaksanya untuk menyerah dengan kegentingan yang menghancurkan tulang. Cahaya terakhir di mata Zheng Yun padam. Dia tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Di tengah kilat, Qin Lai terus menyerang tubuh tak bernyawa Zheng Yun. Kemudian, tiba-tiba, dia mengubah arah dan tiba di sebelah Xing Shengnan. Rangkaian peristiwa ini mengejutkan Xing Shengnan. Dia menatap Qin Lai dengan matanya yang seperti manik-manik, kebingungan melintas di antara mereka, tidak dapat berbicara. Xiahou Chang tiba-tiba angkat bicara, ekspresinya menjadi gelap. Kamu sebenarnya di pihak siapa? Adik kecil dia bertanya. Zheng Yun telah terbunuh. 3 tetua rilem pemenuhan puncak dari Istana Awan Hitam ingin membunuh Qin Lai, tetapi sekarang dia berdiri di sebelah Xing Shengnan, mereka tidak berani melakukan gerakan gegabah. Xing Shengnan berada di alam fragmentasi. Meskipun dia terluka, mereka tidak akan bisa selamat dari bentrok dengannya jika dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Mereka tidak berani mengambil risiko. Jadi mereka menunggu Xiahou Chang bergerak terlebih dahulu. Orang lain yang tercengang oleh perkembangan mengejutkan ini adalah Xing Yao. Dia menyadari bahwa, ketika Qin Lai menyerang Zheng Yun, rantai petir yang menahannya secara menakjubkan telah mengendur. Dia telah mendapatkan kembali kebebasannya. Sekarang dia hanya berdiri di sana menatap Qin Lai, ekspresi bingung dan kompleks di wajahnya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa memahami Qin Lai. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini, yang muncul entah dari mana dan menyamar sebagai anggota keluarga Xing. Hanya Guo Yanzheng dan Qi Jing yang memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang sedang terjadi karena mereka berpikir bahwa Qin Lai adalah anggota sekte Bloodfin. Tapi mereka juga tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Lai. Adik kecil, Xing Shengnan dengan ragu bertanya, kamu sebenarnya di pihak siapa? Yah, karena Anda memanggil saya adik, senyum yang tak terduga terbuka dan bahagia menyebar di wajah Qin Lai. Aku jelas ada di pihakmu. Mata Xing Shengnan berbinar pada tanggapannya, tubuhnya yang besar sedikit gemetar. Namun, pada saat berikutnya, dia menjadi muram lagi. Keputusasaan dan kesedihan terlihat di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku merasakan niat baikmu, tapi keluarga Xing tidak akan bisa mengatasi rintangan ini. Kita tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Dia menghela nafas dalam-dalam, sudah putus asa. Istana Awan Hitam, Paviliun Laut Surgawi, keluarga Xiahou, dan kelompok pengkhianat Xiangxi. Keempat faksi ini telah bersekutu satu sama lain untuk menghancurkan keluarga Xing. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan? Dalam menghadapi situasi hari ini, dia percaya bahwa semua keluarga Xing mungkin akan mati di sini. Dia merasa nyaman dengan kenyataan bahwa Qin Lai masih memilih untuk membuat posisinya diketahui, tetapi dia tahu bahwa itu tidak akan mengubah apapun. Itu tidak mungkin mengubah nasib keluarga Xing. Itu hanya akan menghasilkan satu kematian lagi yang tidak berarti. Itu adalah hasil yang tidak ingin dia lihat. Ekspresi wajah Xiahou Chang semakin gelap. Aku belum pernah mendengar Forevator Terminator memiliki ikatan dengan Pulau Gold Sun. Saat mereka mendengar Xiahou Chang menyebut Forevator Terminator, teror memenuhi mata ketiga tetua Istana Awan Hitam, dan pikiran apapun yang mereka miliki untuk menyerang Qin Lai hilang dari benak mereka. Leluhur Terminator, Xing Shengnan, Xing Yao, Guo Yanzheng, Qi Jing, dan semua orang di pihak keluarga Xing merasa bingung. Namun, setelah sedikit berpikir, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Rantai petir yang digunakan Qin Lai untuk menahan Xing Yao. Bom mendalam Terminator yang dia gunakan untuk menyerang Zheng Yun. Bola petir yang menyala-nyala yang dia panggil. Mereka semua adalah hal yang unik untuk sekte Terminator. Apakah karena, ketika semua orang melirik Qin Lai sekali lagi, dia bermandikan cahaya yang sangat berbeda. Qin Lai hanya mengangkat bahu sebagai tanggapan, jelas santai. Dia kemudian menoleh ke Xing Shengnan dan berkata, duduk dulu, kakak. Istirahat dan pulihkan. Tatapan muram di mata Xiahou Chang semakin dalam, sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi senyum kejam dan kejam. Jelas, saya tidak akan berani menyerang murid langsung dari Forevator Terminator katanya, mengancam di lidahnya. Tapi aku bisa membunuh semua orang kecuali kamu. Semua anggota keluarga Xing. Setiap praktisi bela diri dari Gold Sun Island. Siapapun di kapal ini, semuanya mati. Kemudian dia berhenti dan melirik tiga tetua Istana Awan Hitam di belakangnya. Orang ini membunuh tuan muda istanamu, kata Xiahou Chang. Apakah kamu akan mengabaikannya? Konflik dan keraguan-raguan muncul di wajah tiga ahli rilem pemenuhan, mencerminkan pikiran mereka yang bergejolak. Tidak ada yang bisa membantumu, Xing Shengnan. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Xiahou Chang menarik napas dalam-dalam,
menenangkan diri sekali lagi. Dia berjalan ke arahnya, darah menetes dari pedangnya. Terima takdirmu. Saat dia menatapnya dengan pembunuhan di matanya, kedalaman dingin dalam tatapan dingin itu menembus ke dalam jiwanya dan menyapu dirinya. Setiap helai rambut di tubuh Xing Shengnan berdiri tegak. Dia tidak berani menahan apapun, menggunakan setiap konsentrasi terakhirnya untuk mengumpulkan sisa kekuatan rohnya dan menghadapi Xiahou Chang. Menetes, menetes. Kegugupannya membuat luka di lengannya terbuka lagi. Darah tumpah dari mereka dalam aliran kecil dan menetes ke dek kapal untuk membentuk genangan air kecil. Wajah Xing Shengnan perlahan menjadi pucat, menunjukkan bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak darah dan daya tahannya secara bertahap menurun. Jelas bagi semua orang untuk melihat bahwa Xing Shengnan tidak memiliki kekuatan untuk pertarungan ini. Memaksa dirinya untuk menyerang adalah jalan yang pasti menuju kematian. Istirahat, kakak, kata Qin Lai dengan suara yang dalam. Tidak, bahkan dengan mengorbankan nyawaku, aku akan meninggalkan bekas di tubuhnya. Xing Shengnan menggelengkan kepalanya saat dia menyatakan ini, dan selesai dengan senyum sedih. Nasibnya telah ditentukan, dan dia telah memutuskan untuk menghadapi kematian. Bibi, Xing Yao berteriak kesakitan dari sisi lain kapal. Dia tahu bahwa Xing Shengnan berniat mati di sini. Dia tahu bahwa, pada saat berikutnya, Xing Shengnan akan menggunakan seni rahasia yang merusak diri sendiri. Untuk memberikan pukulan hebat pada Xiahou Chang, dia akan menyerahkan nyawanya. Qin Lai tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Lindungi aku, kakak perempuan." Pada saat itu, dunia menjadi hening. Selanjutnya, tubuh tinggi yang tidak normal yang terlihat sangat aneh muncul dari udara tipis untuk berdiri di depan Qin Lai. Energi darah meletus darinya seperti lautan luas, membanjiri semua orang yang hadir dan membuat energi di dalam diri mereka bergetar. Mereka merasa seolah-olah darah mereka akan lepas kendali dan menyembur dari tubuh mereka. Semua orang di kapal, termasuk Guo Yanzheng, Qi Jing, Xing Shengnan, dan musuh mereka dari Istana Awan Hitam, terpaksa mengumpulkan energi roh mereka untuk menenangkan pikiran mereka dan menekan darah gelisah di dalam diri mereka. Bahkan Xiahou Chang tidak terkecuali. Semua mata terpaku pada tubuh leluhur darah. Itu melayang di udara dengan mata tertutup, berdiri tegak saat energi darah mengalir darinya. Aura darah yang kuat terpancar darinya, berkobar dan memenuhi langit. Pada saat itu, Qin Lai duduk di samping Xing Shengnan. Dia menghendaki jiwa sejatinya menjadi aliran yang mengalir ke tubuh leluhur darah. Mata leluhur darah yang tertutup rapat bergetar sedikit, dan kemudian tiba-tiba terbuka. Sepasang mata optimis terungkap kepada semua orang yang hadir. Au, lautan darah tiba-tiba muncul dari udara tipis dan seekor naga tulang berdarah muncul darinya, mengaum dengan marah dan mengejutkan semua orang. Targetnya adalah Xiahou Chang. Itu adalah harta pamungkas dari Sekte Bloodfin Naga Haus Darah. Guo Yanzheng berteriak kagum. Qi Jing jatuh ke geladak, terengah-engah seolah-olah dia telah melihat hantu di siang bolong. Xing Yao merasa seperti sedang bermimpi. Dia memiliki pandangan bingung di matanya, tampaknya memeriksa sesuatu yang ilusi dan tidak dapat membedakan kenyataan dari fantasi. Naga Haus Darah, itu Naga Haus Darah. Xing Shengnan berteriak kaget. Dia tidak bisa mempercayai matanya dan jelas tidak berani mempercayai apa yang sedang terjadi. Xiahou Chang sama terkejut dan ketakutannya seperti yang lainnya. Dia secara tidak sengaja berteriak dan mundur. Guyuran. Xiahou Chang segera berbalik dan terjun ke laut. Dia tidak berani menghadapi kemarahan naga haus darah atau menentang lautan darah yang luas yang menyertainya. Dia adalah anggota dari keluarga Xiahou, yang telah menjadi kekuatan bawahan dari Bloodfin Sect 1000 tahun yang lalu. Dia tahu betapa menakutkannya naga haus darah, harta pamungkas Bloodfin Sect. Begitu dia melihat senjata ganas ini, dia segera menyimpulkan bahwa itu tidak dapat dikalahkan dan memilih untuk mundur. Qin Lai, di dalam tubuh leluhur darah, menoleh ke Xing Shengnan. "Tolong awasi tubuhku yang sebenarnya, kakak perempuan," katanya dengan serius. Perasaan aneh menggenang di dalam Xing Shengnan. Dia kesulitan membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak, tapi tetap saja, dia mengangguk. Pria aneh di hadapannya ini memancarkan energi darah yang begitu kuat, benar-benar melampaui apa yang bisa dia bayangkan. Namun pria ini menyebutnya sebagai kakak perempuan. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Naga yang haus darah. Aura darah yang mengerikan dan jahat. Di bawah kita, apa yang terjadi di bawah sana? Praktisi bela diri alam fragmentasi yang telah bertarung di langit mendeteksi energi darah jahat yang mengguncang bumi pada saat yang sama. Tatapan mereka pergi ke Wafebreaker di mana mereka melihat naga haus darah berteriak dengan marah dan Qin Lai yang telah mengambil alih tubuh Blood Progenitor. Sesaat kemudian, Xing Shengnan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia melihat tubuh leluhur darah dengan ragu-ragu. Adik kecil dia bertanya.
Ini aku, kata Qin Lai sambil tersenyum. Saat dia mengatakan ini, keheranan memenuhi setiap klan keluarga Sing dan praktisi bela diri dari Pulau Gold Sun di atas kapal. Qin Lai berbalik untuk menyeringai pada tiga tetua rilem pemenuhan Istana Awan Hitam. Bibirnya melengkung menjadi senyum haus darah dan kejam. Mari kita mulai denganmu. Qin Lai menggenggam udara di depannya, dan hantu berdarah muncul di langit di atasnya. Itu adalah cakar hantu menangis darah. Tampaknya terbentuk dari darah segar yang memancarkan energi darah jahat, cakar hantu membentang ratusan meter dan mengeluarkan cahaya ganas. Cakar hantu menangis darah meluncur ke arah tiga ahli rilem pemenuhan seperti jangkar berdarah dari sebuah kapal besar, memenuhi langit dengan kehadiran yang kejam. Puci, tubuh lebih dari selusin praktisi bela diri Nether Passage rilem dari Istana Awan Hitam meledak bahkan sebelum cakar hantu itu jatuh. Bahkan lebih banyak dari mereka yang muntah darah. Darah disemprotkan ke trio dan menetes ke wajah mereka, memberi mereka penampilan yang menyedihkan. Ketiga tetua itu saling memandang. Mereka mengertakkan gigi dan memilih untuk menempatkan semua yang mereka miliki untuk bertahan, menyalurkan semua energi roh mereka untuk membentuk perisai cahaya biru es, hijau tua, dan ungu pucat. Energi roh dari setiap perisai cahaya memiliki atribut yang berbeda. Mereka melepaskan aliran cahaya yang menyilaukan dan memancarkan fluktuasi kekuatan yang intens. Dan cakar hantu menangis darah menyerang. Riip. Itu merobek tiga perisai cahaya berwarna berbeda seperti pisau yang mengiris kertas. Cakar hantu menyapu ke bawah seperti tangan iblis. Retakan. Suara tulang yang pecah bergema di udara, dan darah menyembur keluar dari celah cakar. Sebuah lubang menganga raksasa dengan diameter sekitar 100 meter terbuka di geladak kapal. Di dalam lubang itu, tiga tetua rilem pemenuhan dari Istana Awan Hitam telah dihancurkan untuk ditempelkan. Pada saat itu, moral setiap praktisi bela diri Istana Awan Hitam runtuh. Jeritan memenuhi udara. Musuh keluarga Sing, yang telah tiba dengan kehadiran dewa-dewa jahat yang mencengangkan, melompat ke laut dan melarikan diri. Dalam rentang 10 napas, semua musuh Pulau Matahari Emas benar-benar mundur. Adik kecil, Sing Sengnan memanggil dengan kagum. Qin Lai berbalik, tersenyum tipis. Tidak ada dari mereka yang akan lolos. Kata-katanya mengejutkan Sing Sengnan. Klan keluarga Sing lainnya melihat ke atas dan melihat naga tulang berdarah melayang di atas air yang dikelilingi oleh lautan darah. Ia meraung dan meronta-ronta, menyapu udara dengan cakarnya. Tapi itu tidak mengisi ke dalam air. Sepertinya takut akan sesuatu. Di bawah air, Xiao Cheng dan banyak praktisi bela diri Istana Awan Hitam berkelana lebih dalam ke laut, takut dikejar oleh Qin Lai dan naga haus darah. Mereka dengan gesit menyelam lebih dalam ke laut. Beberapa kereta kristal kedap udara yang bisa berjalan di bawah air menunggu mereka di tempat persembunyian di kedalaman air. 100 meter di bawah permukaan laut, Xiao Chang terus tenggelam semakin dalam. Tiba-tiba, lampu merah besar yang aneh bersinar jelas di kegelapan air. Lampu apa itu? Xiao Chang berpikir, rasa ingin tahunya mengatasi kepanikannya saat dia mendekati mereka untuk melihat lebih dekat. Setelah melihat lampu merah itu, banyak praktisi bela diri Istana Awan Hitam di belakangnya juga menjadi penasaran. Xiao Chang segera menyadari bahwa cahaya besar ini melayang ke atas dan semakin dekat. Keingintahuannya semakin bertambah, dan dia memusatkan perhatiannya pada lampu. Teror tiba-tiba memenuhi wajah Xiao Chang. Dia memompa lengan dan kakinya ke arah yang berlawanan, dengan panik berenang ke permukaan. Dia akhirnya mengerti apa lampu itu. Mereka adalah mata. Mata 8 mayat dewa yang telah menghilang. 8 mayat dewa yang telah dibuang dari fisur kontinen surgawi, yang dicari oleh Sekte Artefak Surgawi dan 10.000 Beast Mountains, bersembunyi di kedalaman air di bawah setting Sun Islands. Yang membuat Xiao Chang lebih takut lagi adalah 8 mayat dewa itu dulunya tanpa kepala. Sekarang, bagaimanapun, kepala besar duduk dengan aman di bahu mereka, tubuh mereka bergetar dengan energi yang menggetarkan bumi. 8 mayat dewa yang telah menyebabkan kegemparan di tanah kekacauan, membuat 9 pasukan peringkat perak besar mengirim legiun pria, dan menghabiskan banyak sumber daya untuk mengambil kepala mereka. Dan sekarang mereka muncul di sini. Bagaimana mungkin Xiao Chang tidak takut? Praktisi bela diri Istana Awan Hitam melihatnya berenang mati-matian menuju permukaan. Gelembung-gelembung keluar dari mulut mereka, suara mereka mengalir di air dengan cara yang aneh saat mereka berseru, "Tuan Xiao. Mengapa Anda pergi ke atas naga haus darah ada di atas sana?" Xiao Chang mengabaikan mereka, pikirannya benar-benar ingin melarikan diri seperti orang gila. Dia ingin segera memberitahu Xiao Zheng dan yang lainnya yang bertarung di atas. Apa yang sedang terjadi? Para praktisi bela diri yang mengikutinya ke dalam air merasa bingung. Mereka tidak tahu apa yang ada di bawah mereka sampai
Mayat dewa pertama muncul entah dari mana, memenuhi seluruh bidang penglihatan mereka. Itu membuka rahangnya yang menganga dan menyedot lebih dari selusin praktisi bela diri di dalamnya, membanting giginya berulang-ulang dalam semburan darah dan tulang. Praktisi bela diri yang masih hidup akhirnya menyadari mengapa Xiahou Chang berenang ke permukaan dengan sangat panik. Wahyu ini membuat takut para praktisi bela diri Istana Awan Hitam yang tersisa di bawah air, dan mereka semua berenang menuju permukaan dalam hiruk-pikuk. 7 mayat dewa lainnya bergabung dengan yang pertama dalam menyedot air dalam jumlah besar. Praktisi bela diri Istana Awan Hitam yang berenang di bawah permukaan laut terperangkap dalam ruang hampa yang tiba-tiba ini. Mayat dewa mengisap mereka ke dalam mulut mereka seperti ikan paus mengambil krill dan ikan kecil lainnya. Semakin banyak praktisi bela diri Istana Awan Hitam mendapati diri mereka tidak dapat melarikan diri dari kekosongan yang diciptakan oleh mayat dewa. Mereka menjadi potongan lezat untuk ditelan mayat dewa, tulang dan semuanya. Darah memenuhi air dan melayang ke permukaan, bau besi memenuhi udara di atas. Klan keluarga Sing dan praktisi bela diri di Pulau Gold Sun dapat melihat air menjadi merah karena darah, tetapi mereka tidak pernah melihat mayat mengapung ke permukaan. Ketakutan menyebar di wajah mereka. Semua orang di Wafebreaker yakin bahwa sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi di bawah permukaan, tetapi mereka tidak tahu persis apa itu. Para ahli alam fragmentasi yang telah bertarung di udara berbalik untuk memelototi Qin Lai di tubuh leluhur darah. Kamu siapa? Mereka berteriak. Perkembangan mendadak ini membuat serangan gabungan mereka terhadap Xing Yu Miao dan Xing Yu Yuan terhenti secara tiba-tiba. Xiahou Sheng memeriksa Qin Lai di dalam tubuh leluhur darah, ekspresi suram dan menakutkan di wajahnya. Dari bau darah yang menyengat saja, dia tahu bahwa masalah ini pasti terkait dengan Blood Fin Sect. Pada saat itu, Xiahou Chang muncul dari permukaan air, berteriak, "Kakak Sheng. Saudara Sheng." Setelah berkeliaran di atas laut selama ini, naga haus darah meraung dan terbang ke bawah untuk merobek Xiahou Chang. "Selamatkan aku!" Xiahou Chang berteriak, tiba-tiba terbang keluar dari laut. Semua orang menoleh untuk melihatnya dan segera tersentak. Hanya setengah dari tubuh Xiahou Chang yang tersisa. Dia tidak punya kaki. Darah menetes dari tunggul pendek di bawah pinggangnya. Kondisinya yang mengerikan membuat hawa dingin menjalar ke tulang punggung semua orang yang melihatnya. Qin Lai bersiul dengan nada rendah, dan naga haus darah, yang hendak menyerang Xiahou Chang, tiba-tiba berhenti. Wosh wosh wosh. Pusaran air raksasa muncul di permukaan laut. Sebuah lengan besar melesat keluar dari salah satu dari mereka seperti sambaran petir, menjangkau ke arah Xiahou Chang yang terbang di udara dan menjepitnya di antara dua jari. Semua orang menyaksikan mayat dewa yang memiliki lengan itu muncul dari air, mengunyah kaki Xiahou Chang dengan sembarangan. "Selamatkan aku, Saudara Sheng. Selamatkan aku." Saat Xiahou Chang dengan putus asa berteriak minta tolong, mayat dewa itu memasukkan separuh sisa tubuhnya ke dalam mulutnya yang besar. Suara patah tulang yang mengangkat rambut terdengar saat mayat dewa mengunyah. Darah mengalir di antara gigi tajam mayat dewa yang menyerupai pagar putih raksasa dan menyembur dari mulutnya. Adegan berdarah ini membuat takut setiap penonton. "Mayat dewa Ge!" Xiahou Sheng berseru, suaranya serak dan lemah. "Mayat dewa, dengan kepala." Guyuran, guyuran, guyuran. Mayat dewa muncul dari air satu demi satu, kembali ke dunia seperti dewa berdarah yang bergegas keluar dari penjara. Energi kuat melonjak dari mayat dewa, mengguncang langit dan merampas cahaya dari matahari dan bulan. Pada saat yang tepat ini, setiap praktisi bela diri Istana Awan Hitam, Paviliun Laut Surgawi, dan faksi pemberontak Pulau Matahari Emas menatap mayat dewa dengan ketakutan total. Tidak ada yang tahu mengapa mayat dewa muncul atau siapa target mereka. Artinya, sampai tubuh leluhur darah terbang ke kepala mayat dewa terbesar dan mendarat di atasnya. Kemudian semua orang segera mengerti. 8 mayat dewa datang karena Qin Lai. Dia mengendalikan mereka, dan mereka mendengarkannya sendirian. Cahaya yang mengejutkan dan menakjubkan memenuhi mata Xing Shengnan. Adik kecil gumamnya. Xing Yu Miao dan Xing Yu Yuan melayang di langit. Keduanya memasang ekspresi kompleks di wajah mereka, alis mereka berkerut dalam. Mereka telah memperhatikan situasi di bawah ini untuk sementara waktu sekarang. Mereka tahu bahwa jiwa Qin Lai ada di dalam tubuh leluhur darah. Namun, mereka tidak menyadari apa yang sebelumnya terjadi di atas Wafebreaker. Mereka berdua masih menganggap Qin Lai penipu yang sama sekali tidak peduli dengan keluarga Xing. Bagi mereka, Qin Lai secara alami tidak akan terlalu memikirkan Xing Shengnan atau memperlakukannya seperti kakak perempuan. Saudara-saudara Xing menghela nafas dalam hati. Mereka berpikir bahwa Xing Shengnan masih belum menghilangkan traumanya dan emosinya bertepuk sebelah tangan. Namun Qin Lai kemudian menghancurkan semua asumsi mereka. "Kakak," seru Qin Lai sambil tersenyum.
Nama keluarga saya adalah Qin, bukan Xing. Nama asli saya adalah Qin Lai. Meskipun saya tidak bermarga Xing, di hati saya, Anda adalah kakak perempuan saya. Tidak masalah jika keluarga Xing terkait dengan saya atau tidak. Karena Anda adalah kakak perempuan saya tidak akan berdiri dan melihat keluarga Xing dimusnahkan. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu keluarga Xing mengatasi bencana hari ini dan melakukan yang terbaik untuk membunuh semua musuh. Adik laki-laki, Xing Shengnan gemetar, air mata kegembiraan mengalir di mata kecilnya. Kamu adalah adik laki-lakiku. Xing Yumiao dan Xing Yuyuan bertukar pandang, ekspresi mereka rumit. Mereka hanya bisa meringis. Xing Yao, yang selama ini menentang Qin Lai dan ingin membunuhnya sesegera mungkin, terus berganti-ganti antara tertawa dan menangis. Sepertinya dia sudah gila, tidak ada yang tahu apa yang terlintas di benaknya. Mayat dewa muncul dari air di sekitar setting Sun Islands seperti dewa kuno. Energi kuat melonjak dari mayat dewa untuk membentuk energi yang bisa dilihat. Lebih dari 100 kereta perang kristal dengan berbagai ukuran terbang di langit seperti lentera yang bersinar, mengejar klan keluarga Xing dan praktisi bela diri Pulau Gold Sun yang setia kepada keluarga Xing. Namun, ketika energi yang berputar itu menyebar dari mayat dewa, kereta kristal bergoyang dan bergetar seolah-olah tidak berfungsi. Energi roh di dalam diri mereka menjadi tidak terkendali. Wosh wosh wosh. Energi roh yang kacau merusak formasi batu roh di dalam kereta, menyebabkan mereka tiba-tiba jatuh di udara. Praktisi bela diri Istana Awan Hitam dan Paviliun Laut Surga di atas kereta mulai panik. Mereka dengan panik membungkus kereta mereka dengan energi roh dan mengarahkan mereka ke pulau-pulau yang jauh. Mayat dewa di dalam air benar-benar membuat mereka takut. Mereka berdiri di sana seperti raksasa air besar dengan rahang menganga dan memancarkan aura ganas yang tampaknya mampu memakan semua makhluk. Praktisi bela diri Istana Awan Hitam dan Paviliun Laut Surgawi pasti tidak ingin jatuh ke laut. Nasib menyedihkan Xiao Chang dimakan utuh adalah mimpi buruk yang menanamkan rasa takut dalam diri mereka masing-masing. Itu membuat mereka takut sampai ke inti keberadaan mereka. Tidak ada yang berani pergi bahkan sedikit lebih dekat ke 8 mayat dewa. Ini sekte iblis darah. Seru Xiao Sheng, ekspresi muram di wajahnya. Teror memenuhi matanya saat dia menganalisis situasi. Sekte iblis darah kembali dari kematian. Zheng Zihe dan Jiang Hao juga memperhatikan situasi, ketidakpastian di mata mereka. Xiang Xi, memegang kuali perunggu raksasa di satu tangan, menatap Qin Lai dengan ekspresi muram dan berseru, "Kak temanku." Dia mengira Qin Lai hanyalah murid langsung dari Forevater Terminator. Namun pada saat ini, ketika Qin Lai melepaskan harta pamungkas Blood Finsec, mengambil alih tubuh yang dipenuhi dengan energi darah jahat dan menciptakan cakar hantu menangis darah, dan membuat 8 mayat dewa muncul dari laut, Xiang Xi menyadari bahwa Qin Lai punya identitas lain. Dia adalah seorang yang selamat dari Blood Finsec. Setelah beberapa saat, Qin Lai tiba-tiba berkata, "Encor Ser Xiang. Jika Anda menyerah sekarang, saya akan mengasihani Anda. Karena kamu bekerja untuk kebaikan Pulau Gold Sun dan belum benar-benar melakukan kesalahan besar aku bisa membiarkanmu hidup." Xiang Qi terdiam. Xiao Sheng tidak menghormati persetujuanmu, begitu pula Istana Awan Hitam atau Paviliun Laut Surgawi. Qin Lai menunjuk kedua kapal di bawah mereka. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membantai klan keluarga Xing. Mereka bertindak dengan maksud untuk memusnahkan keluarga Xing. Xiang Xi melihat Wavebreaker dan menemukan bahwa Xing Shengnan adalah salah satu dari banyak klan keluarga Xing yang terluka atau mati. Mayat dapat terlihat berserakan di kapal lain yang telah ditangani oleh Paviliun Laut Surgawi. Semuanya milik klan keluarga Xing dan praktisi bela diri yang setia pada keluarga Xing. Qin Lai jelas tidak mencoba menipu Xiang Xi. Xiao Sheng, Paviliun Laut Surgawi, dan Istana Awan Hitam pasti memiliki kesepakatan diam-diam untuk tidak mematuhi janji mereka kepadanya. Ekspresi Xiang Xi perlahan menjadi gelap. Huff. Xiao Sheng tersenyum. Kamu benar-benar berpikir bahwa 3 keluarga hebat akan mengasihani keluarga Xing tentang orang-orang yang selamat dari sebuah keluarga yang memberikan pukulan berat bagi mereka pada orang yang mencoba membunuhku bangun, Xiang Qi. Dari saat Anda menerima proposal saya dan mencapai kesepakatan dengan saya, Anda melewati titik tidak bisa kembali. Xiang Xi memasang ekspresi ketidakpastian. Dia melayang di udara tanpa suara, tatapan bertentangan di matanya. Qin Lai tersenyum dan dengan tenang menunjuk ke kapal lain yang masih dikendalikan keluarga Xing, menggunakan kesadaran jiwanya untuk memberi perintah. 3 mayat dewa mulai berjalan melewati ombak, bergerak lebih cepat dan lebih cepat sampai mereka menyerbu ke arah kapal seperti raksasa laut yang sangat besar. Praktisi bela diri Paviliun Laut Surgawi adalah target mereka. Pada saat itu, Zheng Zihe tiba-tiba menyadari bahwa sudah lama sejak dia melihat putranya.
Di mana Yuner, serunya. Apakah kamu berbicara tentang dia? Guoyan Zheng berteriak dari bawah. Mayat Zheng Yun masih berada di Wavebreaker di sampingnya dan Qijing. Zheng Zihe berbalik untuk melihat, matanya langsung memerah saat dia berteriak, Yuner. Zheng Yun adalah putra bungsu dan paling dicintai Zheng Zihe, orang yang paling mirip dengannya dalam hal kepribadian. Zheng Zihe sangat bergantung padanya dan telah memilihnya sebagai penguasa istana masa depan Istana Awan Hitam. Dia membawa Zheng Yun dalam perjalanan ini karena dia pikir itu tidak akan berbahaya. Dia percaya bahwa perjalanan ini akan memungkinkan Zheng Yun untuk melepaskan sedikit tenaga. Untuk memastikan hal ini, Zheng Zihe bahkan telah mengatur 3 tetua rilem pemenuhan untuk melindungi Zheng Yu dan menjamin keselamatannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zheng Yun akan terbunuh saat dia tidak memperhatikan. Rasa sakit karena kehilangan Zheng Yun membuat Zheng Zihe menjadi gila karena marah. Siapa yang melakukan ini? Zheng Zihe berteriak sekuat tenaga. Siapa yang membunuh Yunerku siapa? Petik 2. Zheng Zihe meninggalkan pengepungan yang mengikat saudara-saudara Xing dan menyerbu ke bawah. Matanya terkunci pada Xing Shengnan. Dia percaya bahwa Xing Shengnan adalah orang yang membunuh Zheng Yun. Tiba-tiba, suara dingin Qin Lai terdengar. Itu aku. Qin Lai berkata, mengangkat sisa-sisa bendera hitam pekat yang pangkemping dengan salah satu tangan leluhur darah. Putramu sepertinya telah menggunakan kain ini, tapi aku merobeknya berkeping-keping. Itu mungkin tidak berguna seperti dia. Dia jelas menguji batas kemarahan Zheng Zihe. Tidak masalah siapa kamu. Zheng Zihe memekik, diprediksi mengubah target dan menyerang Qin Lai. Kamu akan menemani Yuner dalam kematian. Saat Zheng Zihe terbang ke Qin Lai, bendera hitam raksasa muncul di antara mereka. Awan hitam bergolak di dalam jalinan bendera-bendera ini saat mereka mengepul tertiup angin. Binatang buas ganas yang menyerupai dewa-dewa biadab tampaknya bersemayam di dalam masing-masing, mengambil bentuk dan melolong bersama Zheng Zihe. Awan hitam di dalam bendera tampaknya menelan semua cahaya, secara bertahap membuat langit menjadi hitam. Hari segera menjadi malam yang gelap gulita. Di bawah awan, kegelapan jahat perlahan turun ke dunia seperti tirai hitam pekat, benar-benar menyelimuti ruang di atas Qin Lai. Itu membentuk kegelapan yang mencegah seseorang untuk melihat tangan mereka bahkan jika mereka mengangkatnya di depan wajah mereka. Zheng Zihe sepertinya telah menghilang. Ini jejak keterkejutan terlihat di wajah Xing Yuyuan saat dia dengan serius berseru, ini adalah seni menelan langit hitam. Zheng Zihe berada di puncak alam fragmentasi. Bahkan Anda akan membayar harga yang mahal untuk menahan salah satu serangannya, kakak. Anak itu. Xing Yuyuan tidak bisa membantu tetapi khawatir tentang Qin Lai. Qin Lai ini berada di alam Nether Passage, dan tubuh berdarah yang dimilikinya mengeluarkan aura yang menakutkan. Xing Yu Miao mengerutkan alisnya saat dia menggunakan persepsi jiwanya untuk memeriksa Qin Lai. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa sampai pada kesimpulan yang tepat dan berkata, sungguh aneh, sangat aneh. Adik laki-laki, Xing Shengnan berteriak dari pemecah gelombang. Xiahou Sheng dan Jiang Hao memasang ekspresi muram, mata mereka berkilat gembira. Mereka tahu betapa kuatnya Zheng Zihe. Mereka juga tahu bahwa dia menggunakan seni menelan surga hitam berarti dia mempertaruhkan segalanya. Apa yang akan terjadi jika seorang praktisi bela diri di puncak alam fragmentasi berhadapan dengan tubuh orang tak dikenal yang dirasuki oleh jiwa di alam Nether Passage? Mereka ingin melihat seberapa kuat Qin Lai. Mereka masih tidak tahu bahwa tubuh berdarah itu adalah tubuh leluhur darah dan bahwa Qin Lai berasal dari makam para dewa. Kegelapan tanpa akhir menyelimuti Qin Lai. Fluktuasi kekuatan yang menakutkan terpancar dari dalam kegelapan itu saat aura mengerikan Zheng Zihe menyebar ke seluruh area dan membuat semua orang merasakan kekuatannya. Qin Lai menghilang. Bahkan Xing Yu Miao dan Xiahou Sheng tidak bisa menembus kegelapan dan melihat apa yang terjadi di dalamnya. Ketika mereka mencoba menggunakan kesadaran pikiran mereka untuk menyelidiki kegelapan, mereka menemukan bahwa kegelapan memiliki kekuatan untuk mendistorsi dan membingungkan. Itu membuat kesadaran mereka menjadi kacau dan memaksanya runtuh, menyebabkan mereka mundur karena terkejut. Akibatnya, semua orang menyaksikan area ini tertutup tirai kegelapan tetapi tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tiba-tiba, raungan naga haus darah bergema di udara. Pilar cahaya optimis yang memancarkan aura biadab dan destruktif keluar dari kegelapan. Kegelapan tidak bisa menahan cahaya berdarah ini karena secara bertahap semakin terang. Napas berat dari mayat dewa bisa terdengar dari permukaan air saat menelan kegelapan pekat, mengungkapkan Zheng Zihe dan Qin Lai. Qin Lai, yang memiliki tubuh leluhur darah, duduk dengan aman di atas tulang naga berdarah. Matanya memancarkan cahaya yang menakjubkan seolah-olah itu adalah matahari yang berdarah.
Garis-garis darah mengalir melalui langit seperti sungai dan perlahan membentuk formasi yang kompleks namun misterius. Seni darah belenggu jiwa, sungai darah yang mengandung sifat penyegelan misterius tiba-tiba membentuk rantai optimis. Mereka jatuh di langit, terus berubah bentuk dari tebal menjadi tipis, lalu tiba-tiba menyempit dan hancur menjadi sinar cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya ini pecah sekali lagi, meledak menjadi rune berdarah aneh yang memenuhi udara. Rune ini terbang ke arah Zheng Zihe, mengepakkan sayapnya seperti miliaran kupu-kupu berdarah dan menghilang ke tubuhnya. Awan hitam pekat muncul dari tubuh Zheng Zihe, bergerak seperti roh jahat yang berusaha berjuang keluar dari kekuatan yang membelenggu mereka. Namun semakin banyak rune berdarah memasuki tubuhnya dan bergabung ke dalam darahnya. Awan hitam merembes keluar dari Zheng Zihe secara bertahap menjadi merah. Perjuangan Zheng Zihe secara bertahap mereda. Jaring berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya, membelenggu jiwa sejati dan danau jiwanya. Pada akhirnya, Zheng Zihe terdiam. Kecuali darah yang mengalir keluar dari tubuhnya dengan cara yang aneh, tubuhnya tidak melakukan gerakan lain. Bahkan jiwanya pun akhirnya menjadi tenang. Qin Lai. Gao Yu tiba-tiba berteriak dari belakang Flowing Gold Fire Phoenix. Qin Lai mengangkat kepalanya dan menatap Gao Yu dengan kaget. Apa? Dia berteriak kembali. Aku ingin jiwa orang itu. Gao Yu berseru, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Saya ingin jiwa praktisi bela diri puncak Fragmentation Realm yang telah Anda belenggu dan buat tidak berdaya untuk melawan. Qin Lai mengangguk. Baik, di bawah tatapan kaget semua orang, Gao Yu, yang hanya berada di alam Nether Passage, melompat dari Phoenix api dan jatuh ke langit. Dia bahkan tidak memiliki kereta perang kristal untuk membantunya turun. Semua orang berpikir bahwa dia, dengan alam Nether Passage yang sangat kecil, gila karena jatuh ratusan meter di udara. Mereka mengira dia ingin bunuh diri. Wow, sebuah bayangan gelap muncul di belakang Gao Yu, secara bertahap berkembang. Dalam rentang 5 napas, tubuh besar dewa jahat, dengan sepasang sayapnya yang besar dan tanduk melengkung di atas kepalanya, muncul di hadapan Gao Yu. Itu menyerupai monster kuno yang tiba-tiba menyerbu dunia. Gao Yu dengan santai bergerak untuk duduk di atas bahu dewa jahat saat dia turun, matanya yang gelap dan dingin berkedip karena kegembiraan. Dia merasakan bahwa Zheng Zihe mengembangkan seni roh murni dari alam Nether. Dia bisa tahu bahwa fragmen jiwa jahat tersembunyi di dalam jiwa pria itu. Satu hal yang diimpikan oleh Gao Yu. Gao Yu dengan cepat turun melalui langit duduk di bahu dewa jahat. Tubuh dewa jahat menghantam air, mengambang di sana seperti gunung hijau tua. Mata Gao Yu bersinar dengan cahaya gelap saat dia melompat ke udara dan memanggil bayangan dewa iblis dari cincin berwajah ogrenya. Qin Lai telah membelenggu tubuh Zheng Zihe dengan lapisan demi lapisan seni darah belenggu jiwa. Awan hitam pekat di sekitar tubuhnya perlahan diwarnai merah. Banyak pola berdarah yang rumit saling silang untuk membentuk jaringan darah padat yang menutupi mata Zheng Zihe. Bayangan dewa iblis, yang muncul dari cincin berwajah ogre, langsung turun ke kepala Zheng Zihe, membuka mulutnya, dan menghirupnya. Qin Lai. Gao Yu berseru dengan lembut. Mengerti. Qin Lai menjawab, sedikit melemahkan Soul Sakle. Suara mendesing. Bayangan jahat dewa iblis menghirup aliran udara yang panjang dan terus-menerus, mengarahkan kekosongan mulutnya ke arah Zheng Zihe. Jiwanya perlahan merembes dari tengkoraknya, dengan panik berjuang melawan belenggu jaring darah. Sedikit demi sedikit, bayangan itu mengeluarkan jiwa Zheng Zihe dari tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras Zheng Zihe berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu jiwa. Dia akhirnya menjadi jiwa abu-abu yang ditelan oleh bayangan dewa iblis. Kegembiraan terpancar dari mata gelap dan dingin Gao Yu. Dia bahkan tanpa sadar menjilat sudut bibirnya dan bergumam, langit ada di pihakku hari ini. Swoosh! Setelah melahap jiwa Zheng Zihe, bayangan dewa iblis langsung mundur ke dalam cincin berwajah ogre. Gao Yu tersenyum puas saat dia kembali ke bahu dewa jahat. Aku akan menjaga tubuhmu, Qin Lai, kata Gao Yu, menepuk leher dewa jahat. Wajahnya seram dan menakutkan. Tubuh dewa jahat berenang ke pemecah gelombang tempat Xing Shengnan dan yang lainnya berada. Namun, itu tidak naik ke atas kapal. Gao Yu hanya menatap tubuh Xing Shengnan dan Qin Lai. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Qin Lai menyeringai, menunjuk tubuh tanpa jiwa Zheng Zihe, dan berkata, makanlah. Mayat dewa terbesar segera meraih tubuh Zheng Zihe dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Daging dan darah berceceran di mana-mana saat dikunyah. Pada saat itu, setiap praktisi bela diri Istana Awan Hitam hampir mogok. Tuan Istana Muda mereka, 3 tetua rilem pemenuhan mereka, dan Tuan Istana mereka telah dibantai dalam waktu singkat. Sebagai pasukan peringkat tembaga,
Istana Awan Hitam telah menerima pukulan terburuk yang mungkin bisa diterima selama pertempuran ini. Bahkan jika praktisi bela diri yang tersisa berhasil melarikan diri, Istana Awan Hitam akan turun peringkatnya dari tembaga ke besi hitam. Mereka tidak akan lagi mampu melawan pasukan terdekat dengan pijakan yang sama. Jiang Hao, Master Pavilion Heavenly Sea Pavilion, terlihat sangat serius di wajahnya. Dia sedang dalam proses mengevaluasi kembali situasinya. Mata Xia Husheng berkilauan saat dia merenungkan dirinya sendiri juga. Dia sudah berpikir untuk melarikan diri. Cahaya berdarah bersinar dari mata Qin Lai saat dia melepaskan kesadaran jiwanya dan memberi perintah. 8 mayat dewa mengeluarkan raungan marah sebagai tanggapan, membuat laut tampak seolah-olah seekor naga menggeliat melewatinya. Mereka memulai serangan biadab terhadap musuh. Guyuran, guyuran, guyuran. 8 mayat dewa membentuk beberapa pilar air yang melonjak ke udara seperti gunung tembus pandang yang tingginya beberapa ratus meter. Mereka menusuk ke langit seperti duri raksasa. Rumble, pilar air menabrak kereta perang kristal yang masih menggerakkan langit, meledak menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Jeritan mengerikan meletus dari banyak praktisi bela diri Istana Awan Hitam dan Paviliun Laut Surgawi. Kekuatan pilar-pilar air entah menghancurkannya sepenuhnya atau memaksanya jatuh ke laut setelah kereta pecah berkeping-keping. Di laut di bawah, 8 mayat dewa membuka rahang berdarah mereka yang menganga dan menunggu mereka jatuh. Situasi mengerikan keluarga Sing telah berbalik dalam sekejap. Pada saat yang sama, Qin Lai mengendarai naga haus darah melintasi lautan berdarah yang mengelilinginya, terbang menuju musuh. Energi naga haus darah dan tubuh leluhur darah bergabung untuk membentuk aura darah tanpa akhir. Itu berubah menjadi komet berdarah yang menembus langit dan memandikan dunia dalam cahaya optimis, menciptakan domain energi darah jahat yang luar biasa. Jiang Hao memandang saudara-saudara Sing, yang telah mendapatkan kembali moral mereka, dan kemudian melirik Xia Husheng, yang ragu-ragu. Wajahnya berubah frustrasi saat dia membuat keputusan sepersekian detik. Mundur, dia berteriak. Setiap praktisi bela diri Paviliun Laut Surgawi telah menunggu perintah itu. Jeritan memenuhi udara saat mereka segera melarikan diri ke segala arah. Berpisah dan bunuh mereka semua. Qin Lai memerintahkan. Memburu mereka. Xing Yuyuan meraung marah. 8 mayat dewa menyerupai 8 binatang besar dari lautan es. Mereka berjalan melewati ombak seolah-olah sedang menginjak tanah datar, dengan kasar mengejar para praktisi bela diri yang melarikan diri. Mereka memanggil gelombang air raksasa, menyulap sinar cahaya prismatik yang mengejutkan, dan melemparkannya ke musuh mereka. Sing Sengnan juga memerintahkan klan keluarga Sing yang masih hidup dan panik serta praktisi bela diri Pulau Gold Sun yang setia kepada keluarga Sing untuk membunuh musuh mereka sebanyak mungkin. Bunuh Xia Husheng. Qin Lai berteriak. Mengontrol tubuh Blood Progenitor dengan cepat menghabiskan energi jiwanya, tetapi sebagai gantinya, dia memiliki kekuasaan penuh atas energi darah yang jumlahnya hampir tak terbatas. Qin Lai menggenggam udara dengan kedua tangan, dan cakar hantu menangis darah sepanjang beberapa ratus meter dengan cepat terwujud. Itu menyapu Xia Husheng seperti cakar binatang raksasa. Xing Yumiao tumbuh 100 kali lebih berani ketika dia mendengar Qin Lai memberi perintah. Tatapan gila pertempuran datang padanya saat dia berseru, dengan senang hati. Saudara-saudara Sing untuk sementara mengabaikan Jiang Hao dan mengalihkan semua perhatian mereka ke Xia Husheng, bekerja sama dengan Qin Lai untuk menyerangnya. Ruang di area ini sengaja dibuat tidak stabil, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menggunakan seni rahasia untuk melarikan diri secara instan. Ini awalnya dilakukan sebagai bagian dari rencana Xia Husheng untuk memotong cara mundur saudara-saudara Sing. Dia takut mereka akan melarikan diri dari cengkeramannya lagi. Namun, dia dengan sedih menyadari bahwa triknya yang seharusnya pintar telah menjadi bumerang. Sebaliknya, dia telah menjadi orang yang tidak bisa menggunakan seni rahasia untuk melarikan diri. Qin Lai dan saudara Sing menyerah mengejar target lain dan bekerja sama untuk memburu Xia Husheng. Jiang Hao dengan panik melarikan diri dari daerah itu. Dia tidak punya niat untuk bertarung bersama Xia Husheng, pengkhianatan yang membuat Xia Husheng berulang kali mengaum frustrasi dan marah. Di bagian lain wilayah laut ini, Xiangxi dan anak buahnya tidak yakin pihak mana yang harus didukung. Konflik internal membunuh mereka. Melihat situasi secara objektif, kemunculan tiba-tiba Qin Lai telah lama menyelamatkan keluarga Sing dari nasib buruknya. Kematian Zheng Zihe membuat Xiangxi menyadari bahwa pemberontakan ini pasti akan gagal, dan tindakan Xia Husheng sebelumnya membuktikan bahwa mereka tidak pernah berencana untuk menepati janji mereka. Mereka akan membantai keluarga Sing sampai orang terakhir. Selain itu, Qin Lai telah berjanji untuk menyelamatkan mereka jika dia bisa menyerah untuk mengambil alih Pulau Gold Sun. Faktor-faktor yang berbeda ini membuat Xiangxi sangat enggan untuk mengambil keputusan.
Dia diam saja selama ini. Akibatnya, Xiao Zheng pada dasarnya tidak memiliki siapapun untuk membantunya. Dia tidak punya pilihan selain menghadapi Qin Lai dan saudara-saudara Xing sendirian, hasil yang sangat membuatnya frustrasi sehingga dia hampir bisa muntah darah. Dia terus meraung pada Xiangxi, meminta bantuannya. Dua cakar hantu menangis darah raksasa bersiul di udara, menamparkan, memukul, merobek, dan menarik Xiao Zheng. Tombak emas dan banyak burung roh dari saudara Xing berubah menjadi aliran serangan tanpa henti yang hampir membuat pria itu kewalahan. Cabut dia. Qin Lai menangis dari atas naga haus darah. Mengerahkan dirinya dalam tubuh Blood Progenitor perlahan tapi pasti menghabiskan energi jiwanya. Pertempuran dengan Zheng Zihe telah membuatnya lelah, dan dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan harta pamungkas Sekte Bloodfin untuk mengintimidasi dan menekan Xiao Zheng. Naga haus darah tidak mengecewakannya. Senjata pembunuh ini telah ditempa oleh Blood Progenitor sendiri. Kerangka optimis merilis raungan apokaliptik itu menembakkan ratusan sinar cahaya berdarah. Setiap sinar menyerupai pedang raksasa yang mematikan, puncak dari aura berdarah yang kuat dan jahat telah berubah menjadi serangan yang menakutkan. Xiao Zheng mundur berulang kali. Kepala penegak, Su Changsheng berseru. Jika kita tidak akan ikut campur dalam pertempuran ini bukankah lebih baik bagi kita untuk pergi sementara? Setiap pemberontak praktisi bela diri Gold Sun Island sudah tahu bahwa situasinya serba salah. Mereka juga tahu bahwa, sejak 8 mayat dewa muncul, Zhang Zihe meninggal, dan Istana Awan Hitam dan Paviliun Laut Surgawi mundur, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Xing. Kapan mereka akan mundur jika tidak sekarang? Xiangxi menggertakkan giginya dan menggonggong, minggir. Dia, Su Changsheng, dan Su Jiadong mengendarai kereta perang kristal mereka dan dengan cepat terbang menuju Phoenix api emas mengalir lainnya. Sue Moyan, Song Tingyu, Xie Jingxuan, Du Xiangyang, dan Luo Chen saat ini berdiri di tepi sayap Phoenix api itu. Begitu mereka melihat para pemberontak menuju ke arah mereka, mereka menjadi pucat dan menjadi sedikit khawatir. Ledakan. Sebuah kereta perang kristal tiba-tiba mendarat di dekat mereka dengan tabrakan yang tumpul. Kamu harus segera pergi, suara Xiangxi terdengar dari kejauhan. Xiangxi tidak punya keinginan untuk membuat marah Qin Lai selama cobaan ini, jadi dia jelas tidak ingin melawan teman-temannya. Bahkan setelah memutuskan untuk mundur, dia tidak lupa meninggalkan mereka dengan kereta perang kristal mereka sendiri untuk pergi. Ayo pergi. Du Xiangyang tertawa keras. Mereka berlima buru-buru menaiki kereta, menggunakannya untuk turun ke permukaan air sebelum Flowing Gold Fire Phoenix pergi. Di laut di bawah, 3 kapal di bawah komando Xiangxi mengeluarkan suara siulan keras saat mereka menuju ke kejauhan juga. Qin Lai melompat dari naga haus darah dan meninggalkan zona pertempuran, mengamati sekeliling melalui tubuh leluhur darah. Tindakan Xiangxi memberikan kereta perang kristal kepada Song Tingyu dan yang lainnya, membiarkan mereka meninggalkan Phoenix api, tidak luput dari pandangannya. Dia juga memperhatikan upaya Xiangxi untuk mundur. 8 mayat dewa saat ini sedang memburu praktisi bela diri musuh di seberang laut. Mereka juga menggunakan pilar air yang sangat tinggi untuk menembak jatuh kereta perang kristal yang bermusuhan. Jika Qin Lai mau, dia bisa dengan mudah memerintahkan mayat dewa untuk menyerang Flowing Gold Fire Phoenix milik Xiangxi dan ketiga kapalnya. Dia percaya bahwa Xiangxi dan anak buahnya sama sekali tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari murka mayat dewa. Beberapa ribu meter dari Qin Lai, Xiangxi menyadari keadaan mereka dan tersenyum pahit saat dia pergi dengan Flowing Gold Fire Phoenix. Temanku, katanya keras. Aku tidak mengecewakanmu, kan? Gagasan Qin Lai mengirim perintah ke mayat dewa membuat Xiangxi ketakutan. Dia khawatir semua anak buahnya akan mati di sini. Qin Lai memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Anda tidak melakukan kesalahan yang tidak dapat ditebus, saudara Xiang, kata Qin Lai, seringai di wajahnya. Kamu berhasil memanggil musuh keluarga Xing di sini, membantu Pulau Gold Sun dalam memusnahkan 2 ancaman kuat, dan membantu membunuh 2 ahli keluarga Xiahou. Anda tidak hanya tidak membuat kesalahan, Anda telah melakukan layanan yang luar biasa pada Pulau Gold Sun. Kata-kata Qin Lai mengejutkan Xiangxi. Kamu juga membantu Pulau Gold Sun melenyapkan Boboze, mata-mata yang sudah lama bersembunyi di antara kita. Xing Shengnan tiba-tiba menangis dari Wavebreaker di bawah. Kata-katanya dibangun di atas 2 kali lipat Xiangxi yang menakjubkan dari Qin Lai. Sejujurnya, dendam Anda terhadap keluarga Xing tidak mustahil untuk diselesaikan, kata Qin Lai. Jika keputusan keluarga Xing untuk membalas dendam pada 3 keluarga besar bukanlah bunuh diri jika Pulau Gold Sun mengalami peningkatan kekuatan yang drastis dalam waktu singkat, akankah Anda merasa lebih mudah untuk menerima upaya balas dendam mereka? Peningkatan kekuatan yang drastis, Xiangxi bertanya, benar-benar bingung.
Itu benar, kata Qin Lai, ketulusan bersinar di matanya. Aku bisa meningkatkan kekuatan Pulau Matahari Emas dalam waktu singkat. Xiang Si jelas tidak terlalu percaya pada Qin Lai. Sepanjang waktu dia berbicara dengan Qin Lai, Su Changsheng dan Su Jiadong berusaha meyakinkannya bahwa mereka harus pergi. Keduanya memasang ekspresi cemas di wajah mereka. Tidak ada yang ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Semua orang di sisi keluarga Xing saat ini mengejar musuh yang mundur bersama 8 mayat dewa. Xing Yu Miao, Xing Yu Yuan, dan naga haus darah sibuk menyerang Xiao Zheng. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Xiang Si dan anak buahnya untuk melarikan diri. Kedua penegak berpikir bahwa Qin Lai hanya mencoba mengulur waktu bagi keluarga Xing untuk mengepung dan membunuh mereka. Mereka tahu persis betapa kejamnya saudara-saudara Xing. Tindakan pemberontak mereka pada hari ini pasti akan mengarah pada pembalasan gila dari saudara-saudara, itulah sebabnya mereka terburu-buru untuk pergi. Apa yang kamu miliki yang dapat meningkatkan kekuatan Pulau Matahari Emas? Xiang Si bertanya, ekspresi serius di wajahnya. Bahkan jika kamu bisa sedikit meningkatkannya, tidak mungkin itu bisa menahan kekuatan gabungan dari 3 kekuatan peringkat perak. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Xiang Si melirik Xing bersaudara dan berkata, apa yang terjadi hari ini, telah terjadi. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Kami tidak bisa tinggal di Pulau Gold Sun dan terus bekerja dengan mereka. Mereka pasti tidak akan mentolerir pengkhianatan kita. Penegak Xiang, Xing Shengnan berteriak dari bawah. Kami dari keluarga Xing mengecewakanmu. Saudara-saudaraku tidak berpikiran tertutup. Mereka tidak akan memperlakukanmu sebagai musuh. Xiang Si tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Dia jelas tidak menganggap serius jaminan Xing Shengnan. Dia tahu persis orang macam apa Xing Yu Yuan itu. Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu tidak bisa. Tidak sekarang, kata Qin Lai. Dia mengerutkan kening dan kemudian menghela nafas. Jika kamu pergi saat ini juga, aku akan memanggil 4 mayat dewa dan menyuruh mereka memburumu dan orang-orangmu dengan kemampuan terbaik mereka. Xiang Si dan 2 penegak lainnya tiba-tiba menjadi pucat, wajah mereka diliputi kekhawatiran. Mereka awalnya berpikir bahwa Qin Lai akan mengabaikan mereka dan membiarkan mereka pergi, namun pada akhirnya tetap seperti ini. Aku tidak menyinggungmu, kan, temanku? Xiang Si tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak ingin berbenturan dengan Qin Lai. Lupakan fakta bahwa Qin Lai adalah murid langsung dari Forefather Terminator 8 Dewa Mayat saja sudah cukup untuk menghancurkan Pulau Gold Sun. Apa yang bisa dia lakukan untuk membela diri melawan Qin Lai? Qin Lai berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk berterus terang. Saya tidak punya pilihan, katanya. Ada beberapa rahasia yang tidak ingin saya ungkapkan kepada orang lain saat ini. Anda mungkin tidak mengerti apa arti kemunculan mayat dewa, tapi semua orang mereka akan tahu begitu mereka mendengarnya. Saya tidak ingin Anda pergi karena, begitu Anda membocorkan berita ini ke seluruh dunia, Anda akan menarik banyak masalah. Apa maksudmu? Xiang Si bertanya, gagal mengerti. Su Changsheng, bagaimanapun, tertegun sejenak. Sesaat kemudian, dia menatap Qin Lai, tatapan aneh di matanya, dan menangis, tidak mungkin. Apakah Anda terkait dengan pencarian sisa-sisa elit kuno yang terjadi di seluruh tanah kekacauan? Akhir-akhir ini, setiap pasukan peringkat perak di tanah kekacauan telah disibukkan dengan masalah ini. Informasi tentang sisa-sisa elit kuno yang melarikan diri dari makam dewa baru-baru ini menyebar ke setiap sudut tanah kekacauan. Apakah Pulau Matahari Emas tidak mengirimkan 3 Phoenix api emas yang mengalir dan 5 kapal untuk mencari sisa-sisa ini di wilayah laut terdekat? Berita tentang 8 mayat dewa tanpa kepala yang melarikan diri dari belenggu mereka di kedalaman laut dekat benua Visur Surgawi telah menyebar pada saat yang sama. Semua orang tahu bahwa mayat dewa dan makam dewa memiliki hubungan yang aneh. Jika seseorang menghubungkan titik-titik dan menganalisisnya dengan cermat, mereka secara alami akan mengetahui rahasia di balik Qin Lai dan yang lainnya. Xiang Si tiba-tiba menyadari hal yang sama dan berteriak, kalian semua ada hubungannya dengan sisa-sisa elit kuno. Qin Lai tersenyum dan mengangguk. Mereka tepat di bawah kita di kedalaman laut. Setiap anggota keluarga Xing yang bisa mendengar percakapan mereka menjadi bersemangat setelah mendengar Qin Lai mengungkapkan ini. Mata mereka berkobar dengan cahaya keinginan. Xiang Si merenung sejenak lalu menghela nafas. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, kurasa kita benar-benar tidak bisa pergi lagi. Fakta bahwa Qin Lai hanya memberitahu mereka di mana sisa-sisa makhluk kuno dimaksudkan bahwa dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Jika mereka mencoba, Qin Lai mungkin akan memburunya dengan cara yang hiruk-pikuk. Xiang Si baru berada di tahap awal dari alam fragmentasi. Su Changsheng dan Su Jiadong hanya berada di puncak rilem pemenuhan.
Mereka tidak akan bisa melawan Qin Lai dengan cara apapun. Jangan khawatir, kata Qin Lai, suaranya terdengar mengundang. Aku bisa menjamin keselamatanmu dan siapa tahu mungkin Anda bahkan akan mendapat untung dari ini. Pada saat itu, naga haus darah meraung dengan marah, menggoyangkan ekornya yang besar dan berdarah untuk menciptakan pusaran darah. Pusaran air optimis ini langsung menyedot Xiahou Sheng ke dalamnya. Gelombang darah yang tebal melonjak ke seluruh pusaran air, dan gelembung berdarah yang dipenuhi dengan bau besi muncul di permukaannya. Di tengah pusaran air, Xiahou Sheng berjuang sekuat tenaga, tetapi gerakannya perlahan melambat. Pusaran air menyedot semua darahnya, dan energi hidupnya dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Saudara-saudara Xing buru-buru melarikan diri dari naga tulang berdarah karena terkejut, takut dengan gagasan terjebak dalam serangan itu. Mereka telah memberikan luka pedih pada Xiahou Sheng sebelum pusaran air berdarah menelannya. Pusaran air kemudian memberinya pukulan pedih lagi dan langsung menyedot semua darah dari tubuhnya. Saudara-saudara Xing memperhatikan Xiahou Sheng dengan cermat. Mereka tahu dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dan pasti akan mati. Pembunuhan yang hebat. Meskipun terluka parah, Xing Shengnan melayang ke udara, pendakiannya agak goyah. Matanya bersinar dengan kepuasan saat dia menggertakkan giginya dan dengan lembut berkata, "Di masa lalu, kamu membunuh adik laki-lakiku dengan tanganmu sendiri. Hari ini, adikku membunuhmu dengan miliknya. Semua ini telah ditentukan sebelumnya oleh dunia roh yang tidak terlihat. Tukang daging yang berlumuran darah keluarga Xing selalu ditakdirkan untuk tujuan seperti itu." Kegembiraan yang tak terduga memenuhi setiap serat saudara Xing saat mereka menyaksikan pusaran air berdarah melahap Xiahou Sheng. Keinginan untuk kembali ke benua bencana surgawi dan memotong Xiahou Sheng menjadi 10.000 keping telah menghantui mereka siang dan malam selama 40 tahun terakhir. Selama waktu mereka menyelinap ke benua bencana surgawi dan membalas dendam pada praktisi bela diri dari 3 keluarga besar, mereka membayangkan bertemu Xiahou Sheng dan semua cara berdarah yang kejam mereka akan membunuhnya. Sayangnya, mereka tidak pernah menemukan kesempatan untuk memenuhi keinginan tersebut. Jika Qin Lai tidak muncul tiba-tiba dan menggunakan cara kejam untuk membalikkan keadaan, mereka akan mengikuti senior dan adik laki-laki mereka ke kuburan mereka. Xiahou Sheng akan melenyapkan setiap benih harapan. Saat mereka menyaksikan Xiahou Sheng mati perlahan dalam pusaran air berdarah, Xing Yumiao dan Xing Yuyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Qin Lai di kejauhan. Rasa syukur memenuhi mata mereka. Mereka sekarang menyetujui dia dari lubuk hati mereka. Jiang Hao masih di luar sana, Qin Lai mengingatkan mereka dengan suara lembut. Ini adalah wilayahmu. Saya harap tidak ada musuh kita yang berhasil pergi dari sini hidup-hidup. Aku ingin menyembunyikan semua jejak kita. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, mayat dewa akan berkoordinasi denganmu. Dipahami. Xing Yumiao mengangguk. Dia dan Xing Yuyuan kemudian melesat di udara seperti dua sinar cahaya kemasan, dengan cepat menuju ke arah di mana Jiang Hao telah melarikan diri. Mayat dewa terbesar bergerak ke arah itu juga, berlari melintasi laut seolah-olah berada di tanah datar. Itu meraung dan mengayunkan lengannya yang besar, menghancurkan kereta perang kristal dalam prosesnya. Mayat dewa melepaskan aura kacau mengerikan yang berubah menjadi segel yang menghalangi jalan para praktisi bela diri paviliun laut surgawi yang melarikan diri. Praktisi bela diri itu tiba-tiba menabrak dinding energi yang tak terlihat itu dan jatuh dari langit, akhirnya ditampar seperti lalat dan dimakan oleh mayat dewa di bawah. Seluruh adegan ini berdarah dan brutal. Setelah menyadari bahwa melarikan diri tidak mungkin, banyak praktisi bela diri memutuskan untuk bunuh diri dalam ledakan darah daripada dimakan hidup-hidup, membuat hujan darah di langit sangat sering. Praktisi bela diri tingkat rendah yang melakukan ini tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dalam menghadapi kekuatan absolut seperti itu. Tiba-tiba, kereta perang kristal melayang ke udara untuk melayang di samping Qin Lai. Itu membawa Song Tingyu dan yang lainnya, yang semuanya tampak tenang sekarang karena mereka tahu dia telah mencapai tujuannya. Karena mereka tidak perlu lagi menyembunyikan penampilan mereka, Song Tingyu, Xie Jingxuan, dan Sue Moyan akhirnya mengungkapkan wajah mereka. Song Tingyu dan Xie Jingxuan bukanlah praktisi bela diri dari tanah kekacauan. Kecantikan mereka yang luar biasa mungkin berasal dari dunia ini, tetapi mereka hanya membuat orang lain menatap Qin Lai dengan iri. Reaksi terhadap Sue Moyan, di sisi lain, sangat berbeda. Saat dia merobek penyamarannya dan mengungkapkan wajah aslinya, setiap praktisi bela diri Gold Sun Island mendidih karena terkejut. Nona Sue Surga, itu sebenarnya adalah murid langsung dari Master Sekte Ilusori Demon Sekte. Ini Sue Moyan. Wahyu ini mengejutkan semua orang yang hadir, anggota keluarga Xing dan praktisi bela diri Pulau Gold Sun. Semua dari mereka menunjukkan kekaguman yang mencolok. Bagaimanapun,
Pulau Gold Sun adalah kekuatan bawahan dari Illusory Demon Sect. Setiap kali dia bertemu Sue Moyan di Illusory Demon Sect di masa lalu, bahkan Xing Yumiao harus menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Xiangxi mungkin dihormati di Pulau Gold Sun, tapi dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat Sue Moyan di dalam Illusory Demon Sect. Kemunculannya yang tiba-tiba semakin mengintimidasi para praktisi bela diri di Pulau Gold Sun. Kehadirannya saja membuat Xiangxi dan anak buahnya semakin patuh. Nona Sue, apakah itu benar-benar kamu? Ekspresi aneh menutupi wajah Xing Shengnan. Dia menatap Qin Lai. Kemudian dia menatap Sue Moyan, tiba-tiba teringat kejadian beberapa hari yang lalu. Hari itu, dia telah mendorong Qin Lai untuk menikmati kesenangan daging dengan istri-istrinya. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan dia menjadi satu dengan Song Tingyu. Sejak itu terjadi, dan jika ketiga wanita itu benar-benar istri Qin Lai seperti yang mereka klaim di awal, apakah itu berarti Qin Lai berbagi hubungan fisik dengan murid langsung dari Master Sekte Illusory Demon Sekte juga? Itulah yang paling ingin diketahui Xing Shengnan. Ya, benar. Sue Moyan tersenyum cerah. Sebuah kesadaran melanda Xiangxi. Kamu sudah kembali dari makam dewa. Betul sekali. Sue Moyan tertawa pelan dan menunjuk Luo Chen dan Du Xiangyang. Dia memperkenalkan mereka, dengan mengatakan, keduanya adalah peserta uji coba juga. Mereka adalah Luo Chen dan Du Xiangyang dari Gunung Pedang Surgawi. Lu Chen. Semua orang secara kolektif ternganga kaget, ekspresi mereka tumbuh sangat serius. Saat mereka melihat para pemuda ini, hati mereka juga menjadi berat. Seperti Sue Moyan, Luo Chen adalah keajaiban terkenal yang dikenal di seluruh tanah kekacauan. Faktanya, dia memiliki keunggulan melawan Sue Moyan. Luo Nan adalah neneknya. Xiangxi perlahan menyerah pada nasibnya. Kurasa kita benar-benar tidak bisa kabur lagi. Kurasa aku tidak lagi harus melakukan tindakan ini. Qin Lai mulai merasakan kesadarannya kabur, indikasi yang jelas bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak energi jiwa. Sinar berdarah melintas di matanya saat dia dengan cepat mengarahkan tubuh leluhur darah untuk terbang kembali ke tubuh aslinya. Jiwa sejatinya hanya berada di alam Nether Passage. Dia memiliki energi jiwa dalam jumlah terbatas yang dia hilangkan setiap detik. Jiwa sejatinya tinggal di dalam tubuh leluhur darah. Mengendalikan tubuh seorang elit dengan paksa sangat sulit bagi jiwa yang lebih lemah untuk memulai. Sebagai ganti kekuatan luar biasa, Qin Lai pasti akan kehilangan energi jiwa dan mengalami ketidaknyamanan yang ekstrim. Dia tidak bisa melepaskan potensi sebenarnya dari tubuh Blood Progenitor seperti ini, tetapi jika jiwa yang lebih kuat memiliki tubuh yang lebih lemah, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Jiwa seorang ahli akan mampu meningkatkan kapasitas tubuh untuk kekuatan, menampilkan kekuatan jauh melampaui kemampuan pemiliknya semula. Misalnya, jika Sueli mengambil alih tubuh seorang praktisi bela diri Nether Passage Realm, dia akan dapat menggunakannya untuk melepaskan kekuatan seorang praktisi bela diri Realm Fulfillment. Ini karena jiwa Sueli berada di alam nirvana. Tetapi Sueli pada akhirnya akan menganggap metode seperti itu tidak berguna dan sama sekali tidak diinginkan. Bahkan jika dia bisa menggunakan tubuh praktisi bela diri Nether Passage Realm sedemikian rupa, kekuatan seperti itu memucat dibandingkan dengan tingkat yang ingin dia capai. Tubuh leluhur darah, di sisi lain, berbeda. Jika Sueli berhasil menggabungkan jiwanya dengan tubuh Blood Progenitor, dia belum tentu bisa melepaskan semua kekuatannya. Dia mungkin bisa menggunakan 60, mungkin hanya 30%-nya. Bahkan sebanyak itu akan melampaui tingkat kekuatan yang dia mampu lakukan di puncaknya. Namun, Sueli membutuhkan waktu untuk benar-benar menggabungkan jiwanya dengan tubuh leluhur darah. Dia juga tidak akan pernah bisa melampaui ranah yang dicapai oleh leluhur darah sebelum kematian. Itulah harga yang harus dia bayar. Bahkan dalam situasi ideal di mana jiwa yang lebih lemah mendominasi tubuh yang lebih kuat, skenario terbaik adalah jiwa itu mencapai alam pemilik tubuh sebelumnya. Kemungkinan jiwa yang lebih lemah melebihi ranah tubuh yang dimilikinya pada dasarnya tidak ada. Qin Lai menyerah pada tubuh leluhur darah karena dua alasan. Pertama, jiwanya terlalu lemah. Tidak mungkin itu bisa bergabung menjadi tubuh yang begitu kuat. Kedua, Qin Lai masih muda. Masa depannya masih tidak terbatas. Dengan waktu yang cukup, dia bahkan mungkin bisa melampaui ranah yang telah dicapai oleh leluhur darah. Dia tidak berniat membatasi pertumbuhannya sebelum waktunya dan membatasi masa depannya. Suara mendesing. Jiwa sejati Qin Lai muncul dari tubuh leluhur darah dan terbang kembali ke tubuhnya sendiri. Saat mata leluhur darah tertutup, tidak lagi beriak dengan energi jiwa, Qin Lai terbangun di Wavebreaker. Dia melihat sekelilingnya dengan tatapan lelah. Melihat bahwa Xing Shengnan, klan keluarga Xing lainnya, Guo Yanzheng, Qi Jing, dan ahli Pulau Sun Emas lainnya telah berkumpul di sekelilingnya, dia duduk, mengeluarkan dua kristal jiwa, dan mulai mengisi kembali energi jiwanya.
Xiangxi, Su Changsheng, dan Su Jiadong juga melayang di dekatnya, mereka hanya belum turun dari kereta perang kristal mereka. Xing Yao berdiri di samping, sorot matanya jauh lebih bertentangan dari sebelumnya. Dia merasa seolah-olah ada batu di dalam hatinya. Pada awalnya, dia dengan sepenuh hati mencari kematian Qin Lai. Dia tidak ragu dalam pikirannya bahwa Qin Lai memiliki motif tersembunyi untuk menyamar sebagai anggota keluarga Xing dan percaya bahwa motif itu hanya melibatkan menyakiti keluarga Xing. Dia ingin mencegahnya memanipulasi bibinya dan mengambil keuntungan dari kepercayaannya. Namun Qin Lai adalah orang yang berdiri dan menyelamatkan keluarga Xing ketika berada di ambang kehancuran. Inilah mengapa dia saat ini tidak tahu bagaimana memperlakukan Qin Lai. Adik laki-laki, tubuh ini memiliki energi darah yang sangat kuat, kata Xing Shengnan. Semakin lama dia melihat tubuh Blood Progenitor, semakin dia merasa seolah-olah dia telah mendengarnya sejak lama. Siapa? Itu adalah tubuh leluhur darah, kata Sue Moyan, suaranya terdengar dari sisi kapal. Semua orang gemetar mendengar kata-katanya, mata mereka bersinar tidak percaya. Nenek darah? Xing Shengnan bertanya dengan suara gemetar. Sue Moyan sedikit mengangguk, berpikir pada dirinya sendiri, lalu berkata, ini adalah nenek moyang dari Blood Finsec, pencipta Blood Codex. Dia juga orang yang menciptakan seni roh yang aku kembangkan. Seni roh yang kamu kembangkan, Xing Shengnan berteriak. Itu benar, kata Sue Moyan. Energi darah mengalir melalui dirinya saat dia menyalurkan seni roh darah, matanya perlahan berubah menjadi optimis. Bau besi tebal terpancar dari tubuhnya. Kali ini, semua orang terkejut sampai ke inti mereka. Mereka tidak percaya bahwa murid langsung dari Master Sekte Illusory Demon Sekte mengolah seni roh darah. Apa yang terjadi di alam roh? Di mata Xiangxi dan anak buahnya, acara hari ini terus menjadi asing dan asing. Nama ibuku adalah Mo Lingye, kata Sue Moyan dengan tenang. Nama ayahku adalah Sue Li. Karena Yumen, Feng Yiyu, dan Jiang Tianxing telah meninggalkan makam para dewa hidup-hidup, dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum identitasnya terungkap. Bahkan jika dia mencoba menyembunyikannya, mereka masih akan mengeksposnya pada waktu yang tepat. Tidak akan lama sebelum semua tanah kekacauan tahu bahwa dia mengolah seni roh darah dan mengutuknya sebagai sisa kejahatan dari Sekte Iblis Darah. Itulah tepatnya mengapa dia memutuskan untuk mengungkapkannya sendiri. Aku tidak percaya, kata Xing Shengnan, informasi itu sangat membebani hatinya. Anda seorang anggota Sekte Fin Darah, tidak hanya itu kau adalah penerus paling sejati yang mungkin ada. Dia berhenti sejenak, berpikir pada dirinya sendiri, lalu berkata, apakah mungkin bagi kita untuk mendiskusikan ini setelah kakak laki-laki dan kakak kedua kembali? Saya mengerti. Sue Moyan mengangguk, senyum simpatik menyebar di wajahnya. Kepulauan pengaturan matahari adalah domain Anda, Enforcer Siang, kata Xing Shengnan. Maukah kamu mengurus masalah di sini? Xiangxi tersenyum pahit. Baik, dan begitu saja, anak buah Xiangxi dan praktisi bela diri Pulau Emas Sun mengikuti perintah Xiangxi, mulai bekerja membersihkan pulau-pulau dan wilayah laut di sekitarnya. Beberapa orang membersihkan area dari puing-puing dan bekas pertempuran, beberapa mengumpulkan mayat yang berserakan di pulau-pulau dan mengotori laut, dan beberapa mengumpulkan kekayaan dari mayat-mayat itu. Yang lain mengarahkan masing-masing dari 3 Phoenix api emas yang mengalir untuk mendarat di bagian kosong dari pulau-pulau tertentu, dan 5 kapal berlabuh satu demi satu dan menimbang jangkar. Teman Qin Lai tinggal di sisinya dan menunggu dia untuk memulihkan energi jiwanya secepat mungkin. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, dan tidak ada satupun jejak pertempuran besar yang terjadi yang bisa dilihat. Matahari sore menyinari kepulauan matahari terbenam dalam cahaya kemasan. Mereka tampak sangat tenang dan damai. Qin Lai menghabiskan 2 hari terakhir menyerap energi dari kristal jiwa untuk mengisi kembali semua yang dia gunakan untuk mengendalikan tubuh leluhur darah. Saudara-saudara Xing bekerja dengan 8 mayat dewa dan terus bertarung selama 2 hari itu. Mereka sering berkomunikasi sebentar dengan Qin Lai dan memberitahunya tentang situasi mereka. Xiangxi menahan bawahannya, melarang salah satu dari mereka meninggalkan kepulauan matahari terbenam atau menyebarkan informasi apapun. Xing Shengnan terus berhubungan dengan saudara-saudaranya. Dia mencatat semua perkembangan terakhir sambil menunggu situasi stabil. Pada hari ketiga setelah pertempuran, pagi-pagi sekali, Qin Lai duduk di atas karang yang menonjol tepat di atas permukaan laut dekat sebuah pulau kecil. The Demon Ceiling Tombstone melayang di udara di depannya, jejak cahaya berdarah menghubungkan mereka berdua. Karena mayat dewa terus menjauh darinya, dia perlu menggunakan batu nisan penyegel iblis untuk memberi mereka perintah. Suara mendesing. The Demon Ceiling Tombstone perlahan menyusut sampai benar-benar menghilang ke dalam cincin spasialnya. Qin Lai telah mengetahui bahwa perburuan Jiang Hao, Master Paviliun Laut Surgawi,
akhirnya berakhir. Saudara-saudara Sing dan 8 mayat dewa akan membutuhkan waktu tidak lebih dari sehari untuk kembali ke Kepulauan Matahari Terbenam. Qin Lai memiliki segalanya di bawah kendali. Lalu, tiba-tiba, Gao Yu tiba. Dia berbicara kepada Qin Lai, membuat niatnya diketahui dengan jelas dan singkat. Aku pergi, Qin Lai. Gao Yu datang ke Qin Lai menggunakan kereta perang kristal. Kereta perang kristal hanyalah artefak roh terbang skala kecil. Baik kecepatan maupun daya dukung mereka tidak bisa dibandingkan dengan Flowing Gold Fire Phoenixes. Biaya di antara mereka jelas tidak bisa dibandingkan. Namun, bahkan artefak roh terbang yang paling buruk pun masih merupakan artefak roh terbang. Mereka lebih berharga daripada kebanyakan kapal dan juga bergerak jauh lebih cepat. Kereta perang kristal menghabiskan energi di dalam batu roh untuk bahan bakar. Secara teknis, selama Gao Yu memiliki batu roh yang cukup, kereta perang kristal ini akan memungkinkan dia untuk terbang selamanya. Gao Yu sekarang memiliki kendaraan yang bisa dia gunakan untuk bepergian melintasi laut. Apakah kamu benar-benar memutuskan? Qin Lai berhenti berkomunikasi dengan mayat dewa sehingga dia bisa fokus pada diskusi yang ada. Dia hanya menatap Gao Yu dan bertanya, apa yang kamu rencanakan di masa depan? Saya pertama-tama akan menemukan Jia Yue dan kemudian mengumpulkan pecahan jiwa dari dewa jahat, kata Gao Yu. Kalau begitu aku akan melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat. Saya dapat membantu Anda dengan segalanya kecuali pencarian Anda untuk Jia Yue, kata Qin Lai tulus. Kita hanya perlu melakukannya bersama-sama. Tidak apa-apa, kata Gao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Ada beberapa hal aku harus melakukannya sendiri. Kamu masih memiliki 3 tubuh elit kuno di sini. Qin Lai mengerutkan kening. Simpan mereka untukku, kata Gao Yu dengan tenang. Saat ini saya tidak berguna untuk mereka. Hanya menundukkan dewa jahat dan menyerap semua warisannya akan membutuhkan banyak waktu dan energi roh. Melihat bahwa Gao Yu telah mengambil keputusan, Qin Lai akhirnya berhenti berusaha membuatnya tetap tinggal. Dia mengirim Gao Yu dengan hati yang berat dan dengan tak berdaya mengawasinya menuju ke timur dengan kereta perang kristalnya. Gao Yu sudah memiliki kekuatan yang luar biasa sejak awal. Dia kejam, ulet, dan memiliki tubuh dewa jahat untuk melakukan perintahnya. Setidaknya, Qin Lai tidak perlu khawatir akan keselamatannya. Dia percaya bahwa, bahkan di tempat yang penuh konflik seperti tanah kekacauan, Gao Yu akan hidup dengan baik dan dapat menemukan jalannya sendiri. Mayat dewa kembali pada malam berikutnya, diam-diam mendekati Kepulauan Matahari Terbenam seperti setan di tengah malam. Mereka akhirnya muncul di pulau tempat Qin Lai berada, berdiri setinggi pinggang di laut. Mereka berkumpul di hadapannya dan menatapnya dengan mata besar mereka yang menyerupai lentera. Cahaya mata mereka dan energi kuat yang terpancar dari tubuh mereka menimbulkan ketakutan di hati banyak praktisi bela diri Pulau Emas Sun, membuat mereka gemetar ketakutan. Setelah merasakan energi luar biasa dari mayat dewa, Song Tingyu, Du Xiangyang, Luo Chen, Sue Moyan, dan Xing Shengnan bergegas mendekat. Tidak apa-apa, Qin Lai meyakinkan mereka. Mayat dewa telah kembali. Setelah melihat mayat dewa, semua orang menjadi tenang dan mengangguk sebagai tanda terima. Sementara itu, Qin Lai memeriksa mereka dengan kesadaran jiwanya. Percikan kecil listrik yang menahan kesadarannya menyelinap ke dalam 8 mayat dewa, dan dia memeriksa energi roh dan darah mereka. Aura kuat dari setiap mayat dewa berubah menjadi umpan balik listrik yang melakukan perjalanan ke jiwa sejati Qin Lai dan memberitahunya tentang kondisi mereka. Mata Qin Lai perlahan menyala dengan kegembiraan. Mayat dewa secara bertahap semakin kuat. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Sejak Qin Lai menemukan mereka di lembah berbatu pulau itu dan menggunakan Dimensiling Tombstone untuk menjalin hubungan jiwa dengan masing-masing, dia sudah sangat menyadari kondisi mereka. Kondisi sebelumnya dari kekuatan hidup dan aura mereka tidak bisa dibandingkan dengan level mereka sekarang. Namun, begitu Qin Lai tenang dan dengan serius memeriksa perubahan di dalam mayat dewa, dia menemukan bahwa setiap mayat dewa telah mengalami tingkat pertumbuhan yang berbeda. Mempertimbangkan seberapa kuat mayat dewa itu, jumlah pertumbuhan yang mereka alami sejujurnya tidak terlalu spektakuler, tapi itu pasti pertumbuhan. Mayat dewa ini dulunya adalah orang-orang yang melayani perlombaan pertarungan surga yang seharusnya sudah punah. Seperti mereka sekarang, mereka bisa dianggap tidak berjiwa. Mereka tidak memiliki jiwa, dan fragmen jiwa mereka tidak dapat ditemukan dimanapun. Mayat yang bisa bergerak dan bertarung sudah aneh, jadi bagaimana di alam roh mereka masih bisa tumbuh lebih kuat. Wahyu ini benar-benar mengejutkan Qin Lai. Saat dia merenungkan tentang perubahan yang terjadi pada mayat dewa dan mempertimbangkan apa yang terjadi baru-baru ini, dia perlahan sampai pada kesimpulan bahwa penyebab semua ini adalah banyaknya daging dan darah yang mereka makan.
Setelah kelompok Qinlai melarikan diri dari makam dewa, mereka pertama kali melawan keluarga Pan. Selama pertempuran itu, Qinlai menggunakan 8 mayat dewa untuk membantai klan keluarga Pan, dan kebanyakan dari mereka berakhir jauh di dalam perut mayat dewa. Dalam pertempuran terakhir mereka melawan Istana Awan Hitam dan Paviliun Laut Surgawi, mayat dewa yang pernah melawan membalikkan situasi dan membunuh sejumlah praktisi bela diri musuh. Sekali lagi, mereka melahap sejumlah besar musuh. Semua praktisi bela diri ini telah berada di alam manifestasi dan di atasnya. Tubuh mereka telah ditempa dengan energi roh, kekuatan hidup mereka kuat, dan mereka juga mengandung sejumlah besar energi roh. Beginilah cara mayat dewa tumbuh lebih kuat. Kesadaran ini benar-benar mengejutkan Qinlai. 1000 tahun yang lalu, setiap kekuatan di tanah kekacauan telah memperlakukan sekte Fin darah seperti monster hanya karena sebagian kecil dari sekte tersebut mengonsumsi darah manusia untuk diolah. Bukankah konsumsi langsung praktisi bela diri yang digunakan mayat dewa untuk tumbuh lebih kuat menjadi metode yang lebih ekstrim untuk meningkatkan kekuatan? Wosh! Wosh! Saat Qinlai berjuang untuk memproses pikirannya, beberapa kereta perang meluncur ke pandangan, perlahan mendekati area di bawah cahaya lembut cahaya bulan. Dia bisa melihat Xing Yumiao dan Xing Yuyuan naik masing-masing. Setelah berpikir sejenak, Qinlai diam-diam mengirimkan perintah ke mayat dewa. Mereka segera terjun ke laut dan melakukan perjalanan ke tempat persembunyian di mana sisa-sisa elit kuno telah disimpan. Kecuali Qinlai memanggil mereka, mereka tidak akan muncul kembali. Baru saat itulah Qinlai menyadari bahwa Xing Yumiao dan Xing Yuyuan berlumuran darah. Xing Yuyuan tampak terluka parah khususnya, darah memancar dari luka di bahu kiri dan perutnya. Membantu. Seseorang, tolong. Xing Yumiao berteriak. Tangisannya bergema di seluruh pulau di sekitarnya, membangunkan banyak praktisi bela diri Pulau Matahari Emas. Kepanikan merayapi suara Xing Shengnan saat dia berteriak, "Kakak! Kakak kedua! Adik perempuan!" Xing Yumiao menangis sebagai tanggapan. Ambil saudara kedua dan dapatkan tabib untuk mengobati lukanya. Beberapa praktisi bela diri Pulau Emas Sun mengawal kereta Xing Yuyuan, mengawalnya ke pulau tertentu. Pada saat yang sama, Xiang Xi, Su Changsheng, dan Su Jiadong juga bergegas, dan segera, semua orang diam-diam berkumpul di karang tempat Qinlai berada. Jiang Hao sudah mati, kata Xing Yumiao dengan suara muram dan tenang. Hampir semua bawahannya juga mati. Hanya beberapa kentang goreng kecil yang diburu saat kita bicara. Wilayah laut ini adalah wilayah Pulau Matahari Emas, dan aku sudah memberi perintah agar mereka semua diburu. Tak satu pun dari mereka harus bisa melarikan diri. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi mungkin tidak mungkin untuk sepenuhnya menekan penampilan 8 mayat dewa. Saat dia mengatakan ini, kerutan yang dalam memutar ekspresi semua orang yang hadir. Mereka semua menyadari bahwa mereka memiliki masalah yang sulit di hadapan mereka. Ratusan praktisi bela diri Istana Awan Hitam dan Paviliun Laut Surgawi telah melihat mayat dewa. Tidak ada yang tahu apakah ada di antara mereka yang membawa batu transmisi. Jika mereka melakukannya, mereka akan dapat langsung mengirimkan pesan apapun kapanpun mereka punya waktu luang. Jika itu masalahnya, penampilan 8 mayat dewa akan terungkap bersama dengan nama Qinlai. Faktanya, setiap kekuatan di tanah kekacauan sudah bisa mengetahui apa yang terjadi di Kepulauan Matahari Terbenam. Beberapa bahkan dapat menggunakan informasi itu untuk menyimpulkan bahwa tubuh elit kuno yang lolos dari kehancuran di makam dewa berada di tempat yang sama. Setelah itu terjadi, wilayah Gold Sun Island akan menyala di radar semua orang. Tuan Pulau Pertama, tiba-tiba Qinlai berseru. Seperti sekarang, apa pendapatmu tentang Bloodfin Sect? Alih-alih menjawab Qinlai, Xing Yumiao menatap Sue Moyan dan bertanya, apakah Anda benar-benar putri senior Sue Li dan Mo Lingye? Nona Sue adik perempuan saya memberitahu saya tentang semuanya beberapa hari yang lalu, berita ini mengejutkan saya. Katakan padaku, Nona Sue, apakah ibu dan ayahmu masih ada? Ketulusan mewarnai suara Sue Moyan saat dia menjelaskan semuanya kepada Xing Yumiao. Mereka masih hidup, katanya. Namun, mereka tidak melakukannya dengan baik saat ini. Ayahku hanya memiliki separuh jiwanya yang tersisa, dan ibuku. Xing Yumiao melirik Qinlai. Bagaimana dengan tubuh itu tubuh leluhur darah? Aku akan membawanya ke senior Sue Li sehingga dia bisa bergabung dengannya, kata Qinlai. Selanjutnya saya akan menggunakan sisa-sisa elit kuno yang saya bawa kembali dari makam dewa untuk memperkuat sekte Fin darah. Sue Moyan mengatupkan bibirnya erat-erat, merasakan sedikit rasa terima kasih saat matanya bersinar terang. Dia tahu persis apa arti pernyataan Qinlai bagi semua sekte Bloodfin. Qinlai kemudian berseru, 8 mayat dewa akan menjadi penjaga sekte Bloodfin juga.
Xing Yumiao menatap lama dan keras pada mereka berdua. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mengertakkan gigi dan mengangguk dalam-dalam. Itu menyelesaikannya. Dia berkata, saya bersedia meminta kami melayani Sekte Bloodfin. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Xing akan sekali lagi menganggap identitasnya sebagai kekuatan bawahan dari Sekte Fin Darah. Sesaat kemudian, dia melihat ke Xiangxi dan berkata, saya hanya bisa berbicara untuk keluarga Xing. Saya tidak mewakili Pulau Matahari Emas. Xiangxi tersenyum pahit. Tidak ada lagi perbedaan di antara keduanya. Mata Xing Yumiao melebar saat dia menyadari apa yang dikatakan Xiangxi. Bagaimana denganmu, penegak Xiang? Qin Lai bertanya. Aku tidak punya pilihan. Xiangxi menghela nafas. Dia membungkuk ke satu lutut, kepala tertunduk, dan berbicara dengan suara serius. Aku bersumpah untuk melayani Sekte Fin Darah dan menjadi pengikut untuk diperintah. Qin Lai tidak terkejut bahwa baik Xing Yumiao dan Xiangxi memutuskan untuk bergabung dengan Bloodfin Sect. Setelah keduanya menyetujui arah umum, Qin Lai meninggalkan semua logistik untuk mereka diskusikan dan cari tahu. Dia percaya bahwa Xing Yumiao akan memperlakukan Xiangxi dengan adil. Xiangxi, Su Changsheng, dan Su Jiadong mewakili penjaga lama Pulau Gold Sun. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu mengesankan dengan hanya Xiangxi di alam fragmentasi, faksi ini pasti tidak dapat diberhentikan. Tanpa mereka, kekuatan keseluruhan Pulau Gold Sun akan turun drastis. Jika Xiangxi dan anak buahnya akhirnya pergi, Gold Sun Island bisa turun peringkatnya dari tembaga ke besi hitam. Kakak Xing pasti ingin menghindari hasil seperti itu. Xing Yumiao bertekad untuk membalas dendam. Dia dan keluarga Xing lainnya ingin berjuang menuju benua bencana surgawi dan menghapus setiap jejak dari 3 keluarga besar dari keberadaan. Pulau Gold Sun memiliki kekuatan yang jauh dari cukup untuk mencapai itu, dan tentu saja tidak mampu kehilangan lebih dari yang dimilikinya saat ini. Mengingat hal ini, Qin Lai percaya bahwa Xing Yumiao akan memperbaiki hubungannya dengan Xiangxi, yang tentu saja mengharuskan Xiangxi untuk melakukan hal yang sama. Utusan pulau di bawah komando Xiangxi mengawasi Kepulauan Matahari Terbenam. Qin Lai meminta sebuah pulau untuk dimiliki oleh kelompoknya sendiri, dan pulau yang diberikan kepada mereka memiliki selusin menara batu untuk mereka berenam untuk tinggal sementara. Masing-masing dari mereka tinggal di menara mereka sendiri. Karena mereka tidak lagi perlu menyembunyikan identitas mereka, Qin Lai dapat bekerja untuk memurnikan esensi darah di dalam ruangan menara batunya. Setelah fokus menggunakan seni penyempurnaan darah selama 5 hari, Qin Lai benar-benar menyempurnakan 9 esensi dari roh logam, tanah, dan air dan menggabungkannya dengan darahnya sendiri. Suara mendesing. Begitu dia melakukannya, orb penekan jiwa di ruang antara alis Qin Lai meraung hidup dengan kekuatan mengisap yang kuat. The Soul Suppressing Orb menyedot 9 esensi darah yang baru dimurnikan dan sejumlah besar energi jiwa dan darahnya di dalamnya, menyimpannya di dalam area terlarang yang tidak bisa dimasuki oleh kesadaran jiwa Qin Lai. Qin Lai layu saat sensasi energi jiwa dan darahnya tersedot benar-benar membuatnya takut sekali lagi. Karena dia berada di dekatnya, Sue Moyan bisa merasakan pergerakan energi darahnya yang tidak normal dan segera bergegas. Xie Jingxuan mendeteksi aktivitas aneh dalam kekuatan hidupnya juga dan tiba dengan Song Tingyu di belakangnya. Ketiga wanita itu bergegas ke menara Qin Lai dan dengan cepat berkumpul di dalam kamarnya. Wajah pucat dan matanya yang lesu menyambut mereka, indikator yang jelas bahwa dia telah kehilangan banyak darah. Mereka bertiga telah bertarung di sisinya di makam dewa, dan kesadaran aneh muncul ketika mereka melihat kondisinya. Apakah situasi ini mirip dengan situasimu sebelumnya? Song Tingyu bertanya. Dia tampak lebih terkejut daripada terkejut. Sue Moyan dan Xie Jingxuan juga tidak khawatir. Sebaliknya, mereka menunjukkan rasa ingin tahu dan kegembiraan yang gamblang. Esensi darah dari 3 roh diserap, kata Qin Lai. Mereka bercampur dengan energi jiwaku, darahku, dan mengalir di sini. Qin Lai menunjuk ke ruang di antara alisnya. Ini bagus. Xie Jingxuan berbicara dengan suara tenang namun serius. 3 entitas ajaib lagi akan segera lahir. Ini mungkin bukan berita buruk, kata Sue Moyan. Namun, sebelum mereka lahir, Anda perlu menyediakan energi jiwa dan darah untuk memelihara mereka. Melakukan hal itu akan membuatmu lemah untuk sementara waktu. Song Tingyu berpikir dalam hati lalu diam-diam mengeluarkan kristal jiwa yang dia miliki di cincin spasialnya. Di sini, ini semua kristal jiwa yang tersisa. Semua orang selain Qin Lai telah mengumpulkan sejumlah besar kristal jiwa dari dasar Laguna Guntur. Namun penyempurnaan esensi darah Qin Lai, serta menguras energi jiwa dan darahnya, memaksa mereka semua untuk memberinya kristal jiwa untuk membantunya pulih sesegera mungkin. Dari ketiga wanita itu, Song Tingyu secara alami adalah yang paling dermawan dengan kristal jiwanya dan memberinya jumlah terbesar setiap kali.
Sekarang Qinlai menemukan dirinya dalam situasi yang sama seperti sebelumnya, dia tahu bahwa dia akan membutuhkan jumlah kristal jiwa yang cabul. Hanya ini yang akan membantu Qinlai menghidupkan ketiga makhluk baru itu. Setelah mengeluarkan semua kristal jiwanya dan menumpuknya di depan Qinlai, Song Tingyu memandang Sue Moyan dan Xie Jingxuan dengan matanya yang memikat, senyum lembut bermain di bibirnya. Beberapa saat berlalu sebelum Sue Moyan dan Xie Jingxuan mengeluarkan setengah dari kristal jiwa yang mereka miliki di cincin spasial mereka, membiarkan mereka mengalir ke lantai di depan Qinlai. Haha, itu sudah cukup, seru Song Tingyu, senyum mengembang di wajahnya. Qinlai dengan santai menyimpan kristal jiwa ke dalam cincin spasialnya sendiri tanpa sepatah kata pun, hanya menyisakan 2 di masing-masing tangan. Saat dia menyerap energi jiwa dari 2 kristal, dia berbicara. Kita tidak akan pergi ke tujuan yang kita sepakati sebelumnya. Apa yang baru saja kamu katakan, Sue Moyan tergagap. Kami belum akan pergi ke Bloodfin Sect. Qinlai menggeram. Pertama-tama kita akan menuju ke Pulau Gold Sun dan menggunakannya sebagai basis operasi. Ketiga wanita itu menatapnya kaget. Identitas kami akan segera terungkap, dan fakta bahwa kami bersama Gold Sun Island mungkin tidak akan menjadi rahasia lebih lama lagi. Qinlai berhenti sejenak dalam perenungan, lalu melanjutkan, lokasi Sekte Bloodfin saat ini sangat dirahasiakan. Saya percaya bahwa bahkan Sekte Iblis Ilusi tidak tahu di mana itu. Kami hanya harus pergi ke sana jika kami tidak memiliki pilihan lain dan menyimpannya sebagai pilihan terakhir. Meskipun kamu harus segera pergi ke sana, kakak senior. Ambil tubuh leluhur darah sehingga senior Sueli dapat bergabung dengannya, katanya. Kamu juga harus memberitahu tuanmu tentang identitas aslimu sebagai anggota Bloodfin Sect. Coba dan bujuk dia untuk. Tidak perlu bujukan, kata Sue Moyan, dengan santai menyela Qinlai. Tuanku sudah mengetahui asal-usulku. Dia adalah, Qinlai bertanya dengan heran. Kamu tidak perlu khawatir tentang Illusory Demon Sect, Sue Moyan menyatakan dengan percaya diri. Pulau Emas Sun yang melayani Bloodfin Sect tidak akan menjadi masalah. Tuanku dan sekte tidak akan menimbulkan masalah. Qinlai memberinya tatapan yang dalam dan mengangguk pelan. Sepertinya situasi kita tidak seburuk yang aku kira. Sikap Sue Moyan memberitahu Qinlai bahwa Master Sekte Illusory Demon Sekte tidak memusuhi Sekte Bloodfin. Bahkan, dia benar-benar tampak protektif terhadapnya. Saat ini terjadi padanya, pikirannya mulai berpacu. Dia menyadari bahwa, ketika Sekte Bloodfin menghadapi pemusnahan 1000 tahun yang lalu, Mo Lingye dan para tetua Sekte Bloodfin melarikan diri menuju benua pembantaian surgawi. Menuju wilayah di bawah kendali Illusory Demon Sect. Qinlai memikirkan semuanya dengan hati-hati, sebuah teori secara bertahap terbentuk di kepalanya. Dia menjadi semakin yakin bahwa Master Sekte dari Illusory Demon Sect memiliki hubungan tersembunyi dengan Bloodfin Sect. Saat Qinlai memikirkan ini, Sue Moyan melirik Song Tingyu dan Xie Jingxuan. Setelah sedikit ragu, dia berkata, Tuanku dan ibuku ketika mereka berkeliling dunia bersama, mereka menjadi sedekat saudara perempuan. Saat itu, Tuanku tidak bertanggung jawab atas Illusory Demon Sect dan Bloodfin Sect tidak dibenci oleh semua orang. Mata Qinlai berbinar. Sebelum Bloodfin Sect dikepung dan dibantai, ibuku menerima pesan penting dari tuanku dan pergi bersama para tetua Bloodfin Sect, Sue Moyan menjelaskan dengan suara lembut. Dengan bantuan tuanku, mereka melarikan diri ke benua pembantaian surgawi. Yu Lingwei adalah alasan Sekte Bloodfin berhasil bertahan. Dia bahkan telah mengatur keberadaan klandestin Bloodfin Sect saat ini. Itu sepertinya menjelaskan mengapa Illusory Demon Sect tidak akan memiliki masalah dengan Gold Sun Island menjadi pasukan bawahan Bloodfin Sect sekali lagi. Pulau Matahari Emas, Lembah Bulan Hijau, dan pasukan kecil lainnya mampu membangun diri mereka di benua pembantaian surgawi karena mereka menerima perlindungan dari Sekte Setan Ilusi. Perlindungan yang diberikan tuanku atas nama Bloodfin Sect, kata Sue Moyan. Tuanku berjanji bahwa, jika mereka ingin melayani Sekte Iblis Darah sekali lagi, dia akan mendukungku. Kamu memiliki tuan yang luar biasa. Seru Qinlai, matanya gemetar tanda setuju. Sue Moyan tersenyum lembut. Itu berarti Sekte Iblis Ilusi akan membantu kita alih-alih menjadi ancaman, dan kita akan mendapat lebih banyak dukungan. Qinlai berkata, menggosok dagunya. Dengan 6 mayat elit kuno yang dibawa Luo Chen dan Du Xiangyang, bersama dengan kehadiran Paman Li, Gunung Pedang Surgawi juga tidak akan menjadi musuh. Dari 6 kekuatan peringkat perak yang hebat, 2 akan berada di pihak kita. Bukankah maksudmu 9? Sue Moyan bertanya secara refleks. Jika Anda berbicara tentang 3 keluarga hebat, mereka tidak memenuhi syarat. Qinlai menjawab dengan menggelengkan kepalanya, bibirnya melengkung membentuk senyuman kejam. Hanya Sekte Terminator, Sekte Fudo Hitam, Sekte Setan Ilusi,
Gunung Pedang Surgawi, Sekte Artefak Surgawi, dan Gunung 10.000 Binatang yang merupakan penguasa sebenarnya dari Tanah Kekacauan. 3 keluarga hebat bersama-sama mungkin bahkan tidak akan mampu bersaing dengan satu pun. Sue Moyan mempertimbangkan ini sebentar, lalu mengangguk dan berkata, itu benar. Semuanya jauh lebih sederhana sekarang. Qin Lai bisa merasakan pikirannya menjadi lebih dan lebih hidup. Culi tidak akan mati dengan mudah, dan selama dia masih hidup, aku memiliki 3 tubuh elit kuno untuknya. Dia juga bilang dia akan memberiku audiensi dengan Forevator Terminator. Jika saya bertemu dengannya, saya percaya bahwa saya bisa membuatnya mendukung Bloodfin Sect. Maka itu jauh lebih sederhana. Mata semua orang menyala dengan kegembiraan begitu dia mengatakan ini. Jiang Zuze bersekongkol dengan Sekte Artefak Surgawi, dan Gunung 10.000 Binatang juga terlibat. Tak satu pun dari keduanya yang tidak bersalah, jadi bagaimana mereka bisa menyalahkan kita? Qin Lai bertanya sambil mendengus. Menurut pendapat saya, kedua kekuatan mengabaikan Bloodfin Sect seperti tumor beracun yang baru saja mereka singkirkan. Seperti yang kamu katakan, sepertinya hanya Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar yang akan mencoba membunuh kita. Song Tingyu tertawa pelan. Setelah bertahun-tahun, mereka masih belum menyerah untuk memburu Bloodfin Sect, kata Sue Moyan. Mereka benar-benar satu-satunya yang perlu kita khawatirkan. Hehehe, kehangatan kegembiraan menyebar ke seluruh tubuh Qin Lai saat situasi menjadi jelas. Sepertinya kita berada di tempat yang lebih baik dari yang kita duga. Qin Lai awalnya ingin Sue Moyan membawa tubuh leluhur darah ke Sue Li, tetapi ketika dia mengeluarkannya, dia menyadari bahwa Sue Moyan tidak membawa apa-apa. Tubuh Blood Progenitor, yang memancarkan cahaya berdarah dan sepertinya terbuat dari permata optimis, telah ditahan di dalam Soul Suppressing Orb selama ini. Dan bukan cincin spasial. Cincin spasial bisa menampung banyak hal. Mereka bisa memegang kayu, batu roh, tanaman, pil, mayat, tulang, apa saja. Itu bisa menampung segalanya kecuali makhluk dengan jiwa bahkan bukan pecahan terkecil. Sebuah pagoda jiwa duduk jauh di dalam pikiran leluhur darah, dan bahkan beberapa sisa-sisa jiwa yang sangat kecil dan rapuh tertinggal di seluruh tubuh. Ini adalah bukti dari jiwa leluhur darah yang tidak dapat binasa. Meskipun potongan jiwa darah leluhur ini sangat lemah sehingga bisa diabaikan, mereka masih mencegah tubuhnya disimpan dalam cincin spasial. Hanya orb penekan jiwa yang bisa menampungnya. The Soul Suppressing Orb memegang 3 entitas yang baru lahir, hal-hal yang mengalami penyempurnaan, dan naga haus darah. Seperti tubuh leluhur darah, semua hal ini memiliki jiwa. Bahkan 3 makhluk kecil yang baru lahir dan memiliki kesadaran sederhana dapat dianggap makhluk cerdas dengan jiwa. Qin Lai memiliki orb penekan jiwa di mana dia bisa menyimpan tubuh leluhur darah dan menyamarkan bau besi tebal yang berasal darinya. Sue Moyan tidak memiliki harta seperti itu. Karena tidak dapat dibawa dalam cincin spasial dan beratnya ribuan kilogram, dia tidak memiliki cara untuk secara diam-diam memindahkannya ke Sekte Bloodfin tanpa diketahui. Karena itu, Sue Moyan meninggalkan yang lain sejak dini. Dia perlu menemui Master Sekte dari Illusory Demon Sect dan menjelaskan semua yang telah terjadi di dalam makam dewa. Dia juga harus pergi menemui ayahnya, Sue Li, dan membawa jiwanya bersama dengan anggota Sekte Iblis Darah lainnya ke Qin Lai. Dengan kepergian Gao Yu dan Sue Moyan, hanya Luo Chen, Du Xiangyang, Xie Jingxuan, dan Song Tingyu yang tetap bersama Qin Lai. Pada hari-hari berikutnya, keluarga Xing dan faksi Xiangxi mengadakan pertemuan rahasia di Kepulauan Setting Sun untuk memperbaiki hubungan mereka. Qin Lai tidak bertanya tentang proses atau tidak memperhatikan mereka. Sebagai gantinya, ia fokus menggunakan kristal jiwa untuk mengisi kembali energi jiwanya dan menyerap energi berdarah jahat dari batu nisan penyegel iblis untuk menghasilkan darah. 10 hari kemudian, saudara Xing, Xiangxi, Su Changsheng, dan Su Jiadong hidup berdampingan secara harmonis sekali lagi. Tampaknya kedua belah pihak telah benar-benar melupakan konflik yang baru saja terjadi. Sehari setelah hubungan mereka tampaknya telah pulih secara ajaib, Qin Lai memanggil mereka berenam ke pulau tempat dia tinggal. Luo Chen dan Du Xiangyang juga hadir. Melihat semua orang telah berkumpul, Qin Lai dengan belak-belakan bertanya, apakah berita tentang kami yang memimpin mayat dewa telah bocor? Ini cukup aneh, sebenarnya. Kami belum menerima informasi apapun tentang masalah itu, jawab Xing Yuyuan. Dia masih terlihat agak pucat, dan lukanya belum sepenuhnya sembuh. Namun, banyak yang akan memperhatikan detail aneh tentang wilayah ini pada akhirnya. Misalnya, patriark keluarga Pan dan kekuatan utama mereka sudah lama tidak menghubungi keluarga utama. Orang-orang dari Istana Awan Hitam dan Paviliun Laut Surgawi juga telah hilang. Ini telah menyebabkan Black Fudo Cult dan Illusory Demon Sect mengirim orang untuk menyelidikinya. Kami membunuh keluarga Pan,
kata Qin Lai dengan acuh tak acuh. Saudara Xing dan trio Xiangxi saling bertukar pandang seolah-olah mereka sudah menebak ini. Karena sepertinya berita belum menyebar, Qin Lai berhenti sejenak, lalu berkata, itu sudah cukup. Untuk apa kamu memanggil kami, adik kecil? Xing Shengnan bertanya. Qin Lai tersenyum pada semua orang dan berkata, saya memanggil Anda ke sini untuk masalah yang baik. Saat dia selesai berbicara, dimensi Ling Tombstone muncul dari cincin spasialnya dan terbang untuk melayang di atas mereka. Tak lama kemudian, percikan gerakan di air bisa terdengar di dekat pulau. Semua orang berbalik untuk melihat laut dan menyaksikan 8 mayat dewa muncul darinya. Mereka mengambil langkah besar yang menggetarkan ke darat, derap langkah lambat mereka bergema di seluruh pulau. Keranjang besar yang dianyam dari cabang-cabang pohon yang direndam air asin mulai terlihat. Tubuh raksasa elit kuno dari ras Asura, ras roh raksasa, ras kayu, dan binatang purba lainnya tergeletak di dalam keranjang itu. Sisa-sisa elit kuno. Mata semua orang bersinar dengan cahaya yang menyala. Qin Lai terus mengirim perintah ke mayat dewa, dan mereka segera menarik 23 mayat elit kuno ke pulau itu. Pulau yang tidak disebutkan namanya ini mencakup ribuan meter persegi, namun begitu 23 mayat itu tersebar, mereka mengambil hampir semua ruangnya. Beberapa elit kuno berukuran kecil, seukuran humanoid normal seperti manusia dan ras kayu. Beberapa, di sisi lain, sangat besar ketika ditata. Seperti binatang purba dan anggota ras roh raksasa, banyak yang tingginya ratusan meter dan menyerupai gunung. 23 tubuh elit kuno tersebar di seluruh pulau, memancarkan semua jenis aura kuno dan liar. Aura ini menekan semua orang yang hadir, membuat jiwa mereka bergetar. Ini adalah rampasan kami dari makam para dewa, kata Qin Lai. 7 dari kami keluar dari sana bersama-sama. Kami tidak tahu apakah Culi hidup atau mati, tapi aku akan menyimpan bagiannya untuknya. Qin Lai memanggil kereta perang kristal dengan lambaian tangannya dan menaikinya. Dia kemudian melambai untuk Luo Chen, Du Xiangyang, Song Tingyu, dan Xie Jingxuan untuk bergabung dengannya. Kejutan mewarnai wajah Xing Yumiao. Dia meniru tindakan Qin Lai, naik ke kereta yang mereka tumpangi dan mengarahkannya ke langit. Xiangxi dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, semua kereta kristal mereka melayang di atas pulau, dan semua orang mengamati tubuh para elit kuno. Pada saat ini, matahari berada di puncaknya. Di bawah cahayanya yang cemerlang, tubuh para elit kuno tampaknya memiliki kilau metalik bagi mereka dan bahkan melepaskan gelombang kekuatan yang kuat. Semua itu adalah kekuatan daging murni. Di zaman kuno, setiap ahli memfokuskan banyak upaya mereka pada pemurnian daging dan darah. Mereka membuatnya begitu besar kekuatan mengalir melalui darah, daging, urat, tulang, dan setiap serat dari keberadaan mereka. Bahkan jika jiwa mereka dihancurkan, tubuh akan tetap ada. Semua orang di atas kereta kristal menutup mata mereka dan mencoba merasakan tubuh dengan kesadaran jiwa mereka. Sesaat kemudian, mereka semua membuka mata, ekspresi terkejut menutupi wajah mereka. Setelah menutup mata dan memeriksa mayat-mayat di pulau di bawah, mereka menemukan bahwa mereka semua masih memiliki kekuatan hidup. Kekuatan yang terkandung dalam setiap tubuh sudah cukup untuk membuat mereka mendidih dengan kegilaan. Lu Chen, Du Xiangyang, 6 di bawah kami adalah milik Anda. Anda dapat memilih mana yang Anda inginkan sekarang, atau memilih setelah orang tua Anda tiba, kata Qin Lai sambil tersenyum. Setelah kamu memilih, aku akan membantumu melepas segel pada mereka dan kamu akan dapat menyerap kekuatan langsung dari setiap tubuh. Anda juga dapat mengambil tubuh dan menggunakan daging dan tulang mereka untuk memperbaiki artefak roh yang kuat, tentu saja. Itu adalah keputusan yang Anda buat. Kata-katanya membuat Luo Chen dan Du Xiangyang gemetar, mata mereka bersinar gembira. Keduanya memandang Qin Lai dan berbicara pada saat yang sama. Bolehkah saya mengirim kabar ke Gunung Pedang Surgawi? Qin Lai mengangguk. Saya menyambut para tetua dari Gunung Pedang Surgawi dan bersikeras bahwa mereka datang dan mengambil rampasan milik Anda. Apa kamu yakin? Luo Chen bertanya. Ya, jawab Qin Lai dengan percaya diri. Dia berhenti sejenak untuk berpikir, lalu berkata, saya hanya berharap Sekte Iblis Darah akan menerima persahabatan Gunung Pedang Surgawi sebagai balasannya. Saya tidak berpikir akan ada masalah. Du Xiangyang tersenyum. Qin Lai, seru Xie Jingxuan, menunjuk ke tubuh tertentu. Aku hanya butuh yang itu. Tubuh yang dia tunjukkan adalah seorang pria tua balap kayu. Tingginya hanya sekitar 180 cm dan memiliki kulit coklat keabu-abuan yang menyerupai kulit pohon. Dari wajahnya yang keriput saja, klan Wu Trace ini tampak sangat tua, tetapi dia memancarkan gelombang kayu dan energi kehidupan yang menakjubkan.
The Demon Ceiling Tombstone telah melayang di udara di samping Qin Lai, dan ketika dia bergerak, 7 lampu dewa tiba-tiba keluar dari dalamnya. Saat mereka melakukannya, semua orang secara naluriah menoleh untuk melihat. 7 cahaya dewa yang mempesona menyerupai pelangi yang diam-diam turun ke tubuh klan Wu Trace ini. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa semacam kekuatan cair tampaknya mengapung di dalam setiap cahaya dewa. Kekuatan itu mengalir di dalam setiap cahaya seperti tanda kilat ilahi yang tampaknya melompat-lompat tak menentu. Cahaya zamrud pucat muncul dari klan Wu Trace dan membentuk perisai cahaya tipis. Pola rimbun menyebar di permukaan perisai itu, jelas mempertahankan tubuh klan Wu Trace ini. Namun ketika sinar cahaya dewa membuat kontak dan tanda dewa mengalir keluar, perisai cahaya itu perlahan terkikis. Itu segera larut menjadi tetesan cairan hijau, dan aura energi kehidupan yang kuat terpancar darinya. Tetesan cairan hijau ini mendarat di tubuh klan Wu Trace dan menyerupai embun pagi di dedaunan, tetapi mereka tidak meresap ke dalamnya. Pada saat itu, Qin Lai menatap Xie Jingxuan. Dia berbicara dengan ragu-ragu. "SKK Jingxuan, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." Seutas kejutan melintas di mata jernih Xie Jingxuan ketika dia memanggilnya, tetapi itu hanya bersinar sesaat. Dia segera tenang dan berkata, "Aku tahu apa yang ingin kamu bicarakan." Kali ini, giliran Qin Lai yang terkejut. "Kamu tahu?" Xie Jingxuan ragu-ragu dan menggertakkan giginya. Cairan hijau itu, distilasi kekuatan yang melindungi tubuh klan Wu Trace itu, adalah energi kehidupan murni, serunya dengan enggan. Ini pada dasarnya adalah air dari mata air kehidupan. Sue Moyan harus menawarkan sesuatu yang bernilai sama untuk ditukar dengannya. Pernyataannya membuat Qin Lai membeku, tetapi segera kekhawatirannya hilang. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, Sister Jingxuan." Dan sekarang, Xie Jingxuan mendengus pelan. "Segel pada dirinya telah dihancurkan," kata Qin Lai. "Dia sekarang milikmu." 7 cahaya dewa yang misterius itu sekali lagi masuk ke dalam Demon Ceiling Tombstone, dan batu nisan itu terdiam. Perisai cahaya zamrud pucat yang mengelilingi klan Wu Trace telah disuling menjadi tetesan air yang kuat dari mata air kehidupan. Hanya kesadaran ini yang terdaftar dan mengejutkan semua orang yang hadir. Mata Xie Jingxuan bersinar dengan cahaya zamrud. Tepat ketika kereta kristal akan mendarat, ketidaksabaran menguasainya dan dia menyerbu ke arah tubuh klan balap kayu, dengan hati-hati mengumpulkan tetesan mata air dengan wadah khusus. Napas Luo Chen dan Du Xiangyang menjadi tidak teratur. "Qin Lai!" Keduanya berteriak bersamaan. "Ambil pilihanmu." Qin Lai tersenyum tenang. Dan keduanya langsung menjadi gila. 600.